Chapter 16, Gadis Pengkhianat. Sebuah cahaya menyilaukan yang terang menembus matanya. Kamu sudah bangun, bagus. Saya sebenarnya khawatir Anda akan mati. Suara lembut dan menyenangkan terdengar di telinganya dan aroma harum menyerang hidungnya. Yao Chen menggunakan tangannya untuk memblokir cahaya yang menusuk dan mengambil beberapa napas dalam-dalam. Segera dia merasakan aroma memasuki paru-parunya, yang menyebabkan perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya. Tetapi pada saat yang sama itu menyebabkan dia merasa lemah dan tidak berdaya. Tiba-tiba Yao Chen tersentak dan ingatannya tentang apa yang baru saja terjadi membanjiri pikirannya. Dia dikejar oleh orang-orang yang mencoba membunuhnya ketika dia dirobohkan. Yao Chen berusaha keras untuk berdiri, tetapi tubuhnya tidak mau mendengarkannya dan hanya akan sedikit gemetar. Aroma di paru-parunya membawa semacam efek anestesi. Kamu seharusnya tidak berjuang. Saya memberi Anda aroma madu pekat sehingga Anda tidak bisa lagi bergerak. Meskipun sebenarnya, ini untuk keuntungan Anda. Anda tidak perlu takut lagi. Orang-orang yang mencoba menyakiti kalian semua sudah dimakan. Oleh saya ya, semua diurus. Suara lembut sekali lagi masuk ke telinganya. Tunggu, kamu bilang kamu memakannya. Kamu, Yao Chen dengan cermat menangkap kata kunci tersebut. Manusia tidak akan menggunakan kata makan untuk menghadapi musuh-musuh mereka dan kesempatan itu hanya selip lidah tidak terlalu tinggi. Baik, aku rubah 9 bintang. Anda tidak akan memiliki prasangka buruk terhadap saya kan? Bagaimanapun, saya memang menyelamatkan hidup Anda. Suara lembut itu sepertinya menjadi sedikit tidak puas. Yao Chen menyipitkan matanya, mencoba menoleh untuk melihat seperti apa rupa rubah 9 bintang ini. Tetapi dia tahu bahwa dia bahkan tidak bisa memalingkan kepalanya. Untuk sementara, keduanya hanya diam dalam diam. Hei, apa kamu punya sopan santun? Saya menyelamatkan Anda dan saya masih belum mendengar sepatah kata pun terima kasih. Apakah orang-orang yang menyebut orang lain hei, memiliki sopan santun, tapi terima kasih? Yao Chen berkedip beberapa kali dan mengucapkan beberapa kata terima kasih. Baiklah, kurasa aku akan memaafkanmu. Oh, dan di tangan Anda memiliki segel api di atasnya. Jadi apakah itu berarti Anda adalah murid Klanyao? Tapi untuk dikejar oleh pembunuh Klanyao, sepertinya kau pengkhianat klan. Kau pengkhianat, saya hanya apa kamu? Kenapa aku harus memberitahu seseorang yang membiusku ke titik di mana aku bahkan tidak bisa bergerak? Aku melakukan itu untuk menyembuhkanmu. Menurutmu digunakan untuk apa aroma madu pekat? Saya punya obat penyembuhan sendiri. Benar, kamu pengkhianat dari Klanyao. Aku lupa. Yao Chen sekali lagi membalas dengan marah. Kamu yang pengkhianat. Haha, tidak juga. Aku pengkhianat dari klan iblis. Siapa yang mengira suara lembut itu akan mengatakan ini dengan cara yang ceria? Kamu, kata Yao Chen dengan suara serak. Terhadap orang seperti ini yang tersenyum sambil mengutuk. Apa kata lain yang bisa Anda katakan? Pengkhianat, kau sangat membosankan. Desah, bagaimana kamu bisa tidak bertanya padaku bagaimana aku memberontak klan iblis? Baiklah, mengapa kamu memberontak klan iblis? Yao Chen dengan sukarela mengikuti dan bertanya padanya. Aroma wewangian itu melemah, namun ada beberapa jenis aroma samar lain yang juga ada. Aroma ini sepertinya bahkan lebih harum dan menyebabkan hatinya merasakan panas yang menyengat. Kenapa aku harus memberitahumu? Haha, Yao Chen tersenyum. Seperti yang diharapkan, dia hanya dilawan dengan kata-kata yang baru saja dia gunakan. Namun dia tidak benar-benar tertarik pada hal semacam itu. Dan pada saat ini tubuhnya secara bertahap memulihkan energinya. Meskipun tubuhnya masih tidak bisa bergerak, tangannya sudah pulih ke titik di mana dia bisa menggeliat jari-jarinya. Tepat ketika dia akan mengambil beberapa pil obat penyembuhan, dia memperhatikan bahwa ada energi obat yang sangat kuat di tubuhnya yang dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya. Dia dengan cepat mengenalinya sebagai pil perawatan darurat yang biasa digunakan pengawal besi. Mengambil dan menelan beberapa pil yang dapat membantu esensi obat pil pengobatan darurat. Dalam waktu singkat tubuhnya cepat pulih dari kondisinya yang sangat terluka dan dibius. Yao Chen juga memperhatikan bahwa sementara aroma madu pekat menyebabkannya tidak dapat bergerak, itu sebenarnya memiliki efek menyembuhkan luka-lukanya, dan pada saat ini dia sudah sembuh lebih dari 70%. Terima kasih. Kali ini ucapan terima kasihnya benar-benar tulus. Dan Yao Chen merangkak kembali dari tanah dan perlahan-lahan memutar kepalanya. Dia memandangi gadis iblis yang menyebut dirinya pengkhianat klan iblis. Yao Chen hampir tersedak nafasnya sendiri. Hanya ada satu cara untuk menggambarkannya. Tubuh iblis dengan kulit merah muda mengenakan rok hijau yang sama sekali tidak cocok dengan pandangan estetika umat manusia. Dan wajahnya tampak memiliki benjolan aneh. Tampaknya dia gagal mengambil bentuk manusia. Anda punya keluhan? Tidak, itu hanya suaramu. Menyenangkan, bukan?
Ketika Yao Chen melihat penampilan gadis iblis kecil ini dan dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa itu adalah satu-satunya kekuatannya. Baik, aku akan memaafkanmu atas kekasaranmu. Hei, siapa namamu? Yao Chen ragu-ragu untuk beberapa detik tetapi masih menjawab. Yao Chen, kamu, haha, aku dipanggil gadis iblis kecil. Mata gadis iblis kecil berputar dengan gila seolah-olah dia memikirkan sesuatu yang lucu. Bagaimana Anda menyelamatkan saya? Yao Chen menatapnya. Dia merasakan bahwa bahkan dia akan dapat mengalahkannya. Jadi bagaimana dia menyelamatkannya dari 3 dado usi? Aku takkan memberitahumu. Baik, aku akan pergi sekarang. Bantuan ini tidak akan saya lupakan selama hidup saya. Yao Chen ingin mengatakan lebih banyak, tetapi hatinya terasa benar-benar kosong. Dia bahkan tidak tahu apa yang akan terjadi padanya besok. Dan tentang cara-cara untuk membalas budi ini, dia merasa lebih sedih di dalamnya karena perasaan tidak mampu membalas budi membanjiri dirinya. Yao Chen membungkuk dalam-dalam. Kemudian mengarahkan dirinya, dia mulai dengan sangat hati-hati mulai bergerak lagi, sambil melakukan sebanyak mungkin untuk menghindari meninggalkan jejak dirinya. Kamu tidak perlu hati-hati seperti ini. 10 orang yang mengejar Anda sudah mati. Pada saat ini suara gadis iblis kecil itu terdengar dari belakang. Yao Chen terkejut dan berbalik dia sekali lagi menilai gadis iblis kecil itu. Tidak ada di tubuhnya yang memiliki aura orang kuat, dan di antara 10 orang yang mengejarnya, setidaknya ada 3 bintang 9 dado usi. Jadi bagaimana dia bisa melawan mereka? Apakah kamu tahu bagaimana meninggalkan tempat ini? Sebenarnya saya sudah tersesat, dan pada awalnya saya ingin kembali ke klannya. Tetapi setengah jalan saya kehilangan peta saya. Gadis iblis kecil itu mengedipkan matanya beberapa kali, dan meskipun dia tidak cocok dengan estetika umat manusia, tetapi menatapnya ada semacam perasaan menyedihkan yang memesona. Baiklah, ayo kita pergi bersama. Yao Chen mengangguk, bahkan jika dia seorang wanita, menjadi pengawal yang bebas untuknya tampak sangat tidak berguna. Tetapi bagaimanapun juga, membantunya meninggalkan tempat ini juga bisa dianggap sebagai cara kecil dia bisa mulai membayarnya untuk menyelamatkan hidupnya. Luar biasa, jika kamu tidak membawaku bersamamu, maka haha, ayo pergi. Yao Chen menggigil, dan dia mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak terlalu memikirkan makna tersembunyi di balik kata-kata gadis iblis kecil ini. Namun, manusia mengusulkan tetapi dewa yang menentukan. 2 hari kemudian, Yao Chen sekali lagi tersesat. Awalnya itu berjalan dengan sangat baik, tetapi ketika mereka akan meninggalkan pegunungan Shenong, gadis iblis kecil itu tiba-tiba memancing sarang lebih dari 10.000 semut api yang menutupi tanah sejauh mata memandang. Jenis kekuatan ini adalah sesuatu yang bahkan seseorang dengan tingkat kekuatan Do Uang tidak akan memprovokasi. Mereka berdua menghabiskan sepanjang hari berlari di seluruh tempat sebelum mereka berhasil mengusir mereka. Tetapi mereka tiba-tiba tersesat sehingga Yao Chen kehilangan orientasinya. Apa maksudmu itu? Semua salahku. Siapa yang akan berpikir bahwa semu tapi itu akan menjadi buas gini? Mereka bahkan tidak terpengaruh oleh pesonaku. Kalau tidak, mereka akan menjadi pelayan saya. Gadis iblis kecil itu berdebat untuk menghindari tanggung jawab. Namun dia bermain dengan kristal merah menyala di tangannya, membuktikan bahwa dia telah menyebabkan insiden ini. Ini adalah kristal semu tapi yang terbentuk dari energi di dalam tubuh Ratu Semu tapi sebelum dikeluarkan. Berdasarkan ukuran kristal semu tapi ini, itu harus mengandung setidaknya 10 tahunan energi aglomerasi Ratu Semu Tapi. Jika masa hidup semu tapi hampir berakhir, dia bisa menelan kristal semu tapi ini dan akan ada kesempatan yang pasti baginya untuk berubah menjadi Ratu Semut Neraka Super, peringkat yang lebih tinggi, sehingga memperpanjang hidupnya. Gadis kecil iblis itu mencuri api semut kristal berarti bahwa dia telah memotong kesempatan bagi Ratu Semu tapi untuk maju dan memperpanjang masa hidupnya. Jadi untuk pesonanya, pesona macam betul saja. Permusuhan semacam ini yang dia sebabkan jelas tidak ada habisnya sampai mati. Bukannya Yao Chen bisa mengatakan banyak hal lagi. Dan dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi. Semut tapi masih bisa merasakan kristal, sehingga tempat ini masih tidak aman. Gadis iblis kecil itu menjulurkan lidahnya yang sangat lembut. Mari kita bagi. Saya akan makan 2/3 dan saya akan memberi Anda 1/3 untuk Anda makan. Makan? Yao Chen memutar matanya. Itu terlalu boros. Tidak, jika kita tidak memakannya maka itu pada dasarnya akan sia-sia. Semakin lama meninggalkan sisi Ratu Semu Tapi, semakin khasiatnya turun. Jika kamu langsung memakannya, itu akan menjadi keajaiban bagimu untuk mencerna 100% energinya. Menyempurnakannya menjadi pilobat adalah cara terbaik. Yao Chen memberi usul. Gadis iblis kecil itu berkedip. Kamu tahu cara memperbaiki obat? Duh, tidak aku.
Yao Chen membuka dan menutup mulutnya. Melihat wajah tersenyum gadis iblis kecil yang tidak bisa dianggap cantik dari sudut manapun, ia langsung mengerti, omong kosong tentang memakannya hanyalah metode tidak langsung gadis iblis kecil itu untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Memang benar bahwa tidak memurnikannya akan sia-sia, namun memurnikan kristal semut api membutuhkan beberapa bahan obat. Meskipun dia melarikan diri, Yao Chen masih belum benar-benar asyik dengan itu, dan sepanjang perjalanan dia telah mengumpulkan beberapa bahan obat yang berharga dan langka. Kemungkinan besar ramuan obat ini telah diperhatikan oleh gadis iblis kecil itu dan dia memasuki sarang semut api untuk memperebutkan kristal semut api. Aku akan memurnikannya. Ayahnya telah mengajarinya bahwa bantuan setetes air saat membutuhkan harus dibayar dengan mata air nanti. Nikmat harus dibayar berulang kali. Bantuan menyelamatkan hidupnya berarti dia harus membayarnya kembali dengan nyawanya sendiri. Namun, sebelum dia mencapai keinginan ayahnya yang sekarat dan mengukir nama ayahnya ke monumen klan, dia masih harus menghargai hidupnya sendiri. Setelah sekarat, maka dia tidak memiliki apa-apa. Semuanya akan berakhir dalam kegelapan. 2 tahun yang lalu, hari ayahnya meninggal. Yao Chen mengerti betapa beratnya kata kematian. Menemukan daerah yang relatif kosong dan terbuka, Yao Chen mengeluarkan kuali obatnya. Selama sebulan ini dia telah melarikan diri, sehingga sudah cukup lama sejak dia mempraktikkan pemurniannya. Tangannya sedikit gemetar ketika dia menyentuh kuali obat dan dia juga mengingat peristiwa yang terjadi selama kompetisi kedokteran. Butuh waktu yang cukup lama sebelum Yao Chen akhirnya menarik napas dalam-dalam. Dan ketika dia mulai menggerakkan doukinya, dia merasa bahwa meridiannya memiliki semacam rasa sakit yang menusuk. Ini karena momen hidup dan mati yang menyebabkan dia memasuki level penguasaan teknik api aglomerasi 3 bunga. Menyebabkan tubuhnya mengalami beberapa perubahan aneh. Dengan menggunakan teknik api aglomerasi 3 bunga untuk memulai kuali obatnya, Yao Chen memperhatikan bahwa ketika api dou muncul, wajah gadis iblis kecil itu jelas-jelas memiliki rasa takut dan dia mundur selangkah. Dengan kristal semut api sebagai bahan utamanya, satu-satunya hal yang dapat disempurnakan adalah pil kristal api. Pil ini tidak memiliki peringkat, dan itu hanya membuat kristal semut api menjadi lebih mudah diserap. Selama ada bahan obat yang cukup untuk melengkapinya, kesulitannya tidak terlalu tinggi. 2 jam kemudian, dahi Yao Chen dipenuhi keringat. Waktu untuk menerima pil sudah hampir tiba. Meskipun ini adalah penyaringan esensi perbaikan sederhana, kualitas kristal semut api ini telah melebihi harapannya dan mendekati kelas atas. Perbaikannya dibagi menjadi 3 botol porselen, dan totalnya ada 49 pil. Aku akan memberimu 1 botol, dan sisanya akan menjadi milikku. Gadis iblis kecil itu bertindak cukup cepat, dan dengan desir dia mengambil 2 botol di tangan Yao Chen. Yao Chen tersenyum pahit. Apa gunanya bertengkar dengannya? Awalnya dia bahkan tidak menginginkannya. Fungsi pil kristal api akan membiarkannya menyerap esensi semut api yang akan meningkatkan daya tahan dan ketahanan tubuhnya terhadap api. Melihat sekilas ke mata gadis iblis kecil itu, dia menyadari bersikap sopan dan menolak akan menyinggung. Jadi Yao Chen dengan tegas mengumpulkan botol obat ke dalam cincin miliknya. Gadis iblis kecil itu tertawan akal, dan dari jubahnya dia mengeluarkan beberapa bahan obat. Teknik pemurnianmu tidak terlalu buruk. Saya punya beberapa barang di sini. Lihat dan lihat apakah itu berguna bagi Anda. Yao Chen melirik dan hanya bisa gemetaran karena terkejut. Tidak ada jumlah besar bahan obat, tetapi setiap satu adalah bahan obat kelas 7 atau 8. Di antara mereka bahkan ada api iblis hati yang merupakan bahan obat kelas 9 asli yang hanya bisa diperoleh dengan keberuntungan. Bahan obat ini, mereka telah melebihi kemampuanku untuk digunakan. Juga, jangan dengan ringan menunjukkan ramuan obat ini kepada orang asing. Tenggorokan Yao Chen serak, dan dia benar-benar memiliki keinginan untuk mencuri mereka dari gadis iblis kecil itu. Bahan-bahan obat ini, semua akan menimbulkan hujan darah dan angin jahat dari orang-orang yang mencoba mencurinya, dan bahkan di klannya mereka semua sangat berharga dan tidak akan terungkap dengan mudah kepada orang lain. Jika mereka diserahkan ke penyimpanan klan, lalu siapa yang tahu berapa banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan? Dan jika Anda menukarnya dengan poin prestasi maka itu akan berakhir dalam ribuan. Aku tahu, bukannya Anda orang asing. Aku akan meninggalkan ini bersamamu untuk saat ini dan ketika kamu bisa menggunakannya kamu bisa memperbaikinya untukku. Bagaimana kalau itu? Ekspresi gadis iblis kecil itu bertuliskan. Aku orang yang sangat berbahaya. Dia dengan tajam menatap Yao Chen. Kau sangat percaya padaku. Tentu saja aku percaya padamu. Namamu Yao Chen kan? Saya Saya pikir nama ini adalah nama yang sangat lurus dan setia. Oh, benarkah? Yao Chen ragu-ragu menatap gadis iblis kecil itu.
Memikirkan kembali bagaimana ibunya mengatakan bahwa semakin cantik seorang wanita, semakin baik dia menipu orang. Dia sekarang merasa bahwa selama itu adalah wanita manapun dia pasti bisa menipu orang. Gadis iblis kecil itu pasti memiliki niat tersembunyi dan menginginkan sesuatu darinya. Namun, kehidupannya ini diselamatkan olehnya. Yao Chen tertawa dan memutuskan untuk menerima mereka tanpa peduli. Langit luas dan bumi besar, apalagi yang bisa lebih besar daripada kebaikan menyelamatkan hidupnya. Ayo pergi. Hidung gadis iblis kecil itu mengendus dan dia mulai berjalan ke arah tertentu. Kamu tahu harus pergi kemana? Tidak juga, tapi ada sungai di sebelah sini. Saya tahu pegunungan Shenong hanya memiliki satu sungai, Sungai Shenong. Mengalir ke utara dan selama Anda mengikuti arus, itu akan membawa Anda ke dataran tengah, Central Plains. Dataran tengah, pegunungan Shenong terletak di ujung selatan Central Plains. Meskipun mereka secara teknis berada dalam batas dataran tengah yang ia bicarakan berjarak 10.000 mil jauhnya dari pegunungan Shenong. Yao Chen segera merasakan perasaan asing yang ekstrim. Dia berkedip padanya dan berkata, "Cepat, Po, tunggu. Apakah Anda tahu cara memperbaiki manisan?" Yao Chen tidak bisa membuang pikirannya, dan dia dengan murung menjawab, "Tidak, Cih, betapa kecilnya. Bantu aku memperbaiki makanan. Saya sudah menyelesaikan semua yang saya bawa dari rumah. Saya membawa resep dan bahan-bahannya. Sempurnakan saja untuk saya." "Tidak, siapa yang bilang kita harus cepat? Sempurnakan mereka untukku ketika kita sampai di tepi sungai. Kita akan membahasnya ketika kita sampai di sana. Berurusan." "Saya tidak mengatakannya." Yao Chen sakit kepala. Wanita benar-benar merepotkan, terutama wanita iblis. Mereka berdebat saat mereka memotong jalan melalui semak-semak. Tapi setidaknya itu tidak sepi. Ketika hari sudah malam, suara gemuruh air memenuhi telinga mereka. Air terjun, gadis iblis itu melompat dan bergegas. Yao Chen dengan cepat mengikutinya, dan dalam waktu singkat sungai panjang berliku muncul di depan matanya. Tidak jauh, tebing itu, setinggi ratusan meter. Sebuah air terjun selebar puluhan meter jatuh dari situ. Kabut terbang ke udara, menciptakan pelangi besar yang menyilaukan. Gadis iblis itu melompat dan berteriak di depan air terjun. Ini adalah sukacita yang datang dari bermain dengan air. Yao Chen juga sedikit tersenyum. Berjalan di atas air, dia mengisi botol airnya. Dia kemudian mengambil beberapa makanan. Menggunakan teknik api aglomerasi 3 bunga, ia memanaskan daging dan menaburkan beberapa rempah-rempah di atasnya serta rempah-rempah yang telah dikumpulkannya di sepanjang jalan. Ketika gadis iblis kecil itu mencium baunya, meskipun menikmati air, dia melompati basah dan dengan sedih menatap Yao Chen. Meskipun dia memiliki wajah rubah, cara dia meneteskan air liur dengan keinginan juga agak lucu. Yao Chen menggelengkan kepalanya dan menggunakan teknik api aglomerasi 3 bunga untuk memasak lebih banyak daging dan membungkusnya dengan bumbu segar, memberikannya padanya. Dia dengan senang hati menggigitnya. Orang dengan do ukiat 1000 tapi benar-benar memiliki keunggulan di sini. Setiap orang dari mereka adalah master memasak. Yao Chen tersenyum pahit. Bagaimanapun, nyala api itu seharusnya digunakan untuk memurnikan obat. Tetapi menggunakannya untuk memasak juga tidak buruk. Lagi pula, kendalinya terhadap nyala api jelas tidak berkurang. Dia telah menyalakannya seperti ini ratusan kali tanpa melelahkannya. Namun dia tidak pernah benar-benar pernah memasak satu untuk ibunya. Begitu dia memikirkan ibunya, wajah Yao Chen menjadi gelap. Dia tidak tahu bagaimana ibunya sekarang. Sebelum dia pergi, darah dan ki ibunya telah memberontak, dan dia bertanya-tanya apakah para tetua klan akan membantunya. Karena Yao Wangwi tidak menangkapnya, apakah dia akan mengambilnya nyawa ibunya? "Apakah kamu memikirkan rumah? Aku juga agak merindukan ibuku." Gadis iblis kecil memakannya habis dan menepuk perutnya. Tatapannya bergetar. Yao Chen mengangkat kepalanya dan menatapnya. "Kamu juga punya ibu? Hei, apa kamu memprovokasi aku? Apakah Anda pikir hanya Anda memiliki seorang ibu? Meskipun saya seorang iblis, kami juga lahir dari seorang ibu." Dia tampak seperti kucing yang ekornya telah diinjak-injak saat dia melompat dan marah menatap Yao Chen. Tidak, dia menggosok hidungnya. Wajahnya meminta maaf. Dia tidak tahu banyak tentang klan iblis. Sepanjang hidupnya, dia selalu tidak tertarik terhadap apapun yang tidak berhubungan dengan douki atau alkimia. Saya kira Anda pasti orang yang bodoh atau Anda tidak akan dikeluarkan dari klannya. Anda tahu, bagaimana kalau Anda pulang dengan saya? Saya akan membuat ayah saya memberi Anda gelar guru besar alkemis, katanya, mencari reaksinya. Yao Chen ragu-ragu tetapi masih menggelengkan kepalanya. Dalam hal jalan keluar, pergi ke klan iblis bukanlah pilihan yang buruk, tetapi jika dia masuk ke sana,
maka dia mungkin tidak akan pernah bisa pergi. Dia masih ingat ibunya menyuruhnya mengukir namanya di monumen klan. Meskipun dia diusir dari klan, tetapi selama bertindak dengan benar, akan ada hari dia bisa kembali. Tapi jika dia memasuk iklan iblis, tidak peduli seberapa besar tindakannya di masa depan, dia tidak akan pernah bisa mengukir namanya di monumen itu. Bagi Yao Chen, tidak ada yang lebih penting daripada harapan terakhir ayahnya dan harapan ibunya. Klan iblis saya memiliki banyak bahan obat. Apapun yang ingin Anda murnikan, Anda tidak akan kekurangan bahan. Haha. Yao Chen tertawa, tetapi dengan kuat menggelengkan kepalanya. Cih, hampir gelap. Mari kita istirahat di sini malam ini dan membuat rakit besok. Kita bisa mengikuti sungai dengan cepat. Mengatakan ini, untuk beberapa alasan dia tiba-tiba tertawa. Yao Chen merasakan penglihatannya kabur untuk sesaat dan sepertinya hidung rubah gadis iblis kecil itu agak surut. Tetapi begitu dia berkedip dia kembali normal. Pil pengubah wujud, jantungnya bergetar, tetapi dia masih berbalik dan tersenyum normal. Aku akan pergi mencari tempat kita bisa beristirahat untuk malam ini. Barisan gunung besar di Cakrawala dengan cepat menelan sinar matahari terbenam yang terbenam, menyebabkan malam turun. Suara burung dan serangga menjadi lebih keras. Tempat yang mereka pilih untuk beristirahat adalah beberapa ratus meter dari sungai dan gemuruh air terjun tidak lagi memekakan telinga di sini. Malam hutan gunung sangat dingin, jadi Yao Chen menyalakan beberapa kayu tanpa asap. Dia juga mengatur peringatan do formasi sederhana. Meskipun itu tidak kuat, tapi itu cukup untuk mengusir beberapa binatang besar. Gadis iblis kecil itu kelelahan bermain di air sepanjang sore, jadi dia tidur nyenyak begitu dia berbaring. Yao Chen mengonsumsi beberapa pil yang bisa memulihkan energi saat ia beristirahat, memandangi api. Meskipun tempat ini berjarak ratusan mil dari Klanyao dan orang-orang yang mengejarnya mati menurut gadis iblis kecil itu, dia tidak berani menjadi terlalu percaya diri. Saat kayu tanpa asap terkekeh, untuk beberapa alasan Yao Chen mulai merasakan kelopak matanya menjadi berat dan dia menjadi sangat mengantuk. Dia tidak bisa menolak saat dia berbaring. Aneh. Kepalanya menyentuh tanah dan dia tertidur. Pada saat ini, sosok besar muncul di samping api seperti hantu. Hah? Rumput roh tidur. Tiba-tiba gadis iblis yang sedang tidur terbangun. Dekorasi batu giok di pinggangnya memancarkan cahaya hijau samar. Nona, sesosok besar berlutut di hadapan gadis iblis kecil itu. Oh, itu kamu. Kamu menakuti saya. Dia menepuk perutnya. Aku tidak akan pulang. Saya ingin terus bermain, Nona. Tuan mengirim pesan bahwa jika saya tidak membawa kembali dalam 3 hari dia akan menyalahkan saya. Aku tahu dia akan menggunakan ini untuk mengancamku. Anda seharusnya tidak mengikuti saya dari awal. Haha. Sosok besar itu tertawa langsung. Jika bukan karena dia mengambil tindakan dalam kegelapan, bagaimana mungkin dia bisa memainkan ini dengan bahagia hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri? Apalagi para ahli dari klannya. Bahkan binatang sihir sepanjang jalan sudah cukup untuk melenyapkannya dan anak dari klannya ratusan kali. Momen berbahaya itu telah terjadi beberapa kali, dan bahkan ia telah menerima beberapa luka untuk memblokirnya. Tapi, ketika dia melihat betapa bahagianya rindu muda itu, dia merasa itu sepadan. Bahwa dia kembali ke klan bersama kita. Klan iblis kita sangat kekurang anal kemis. Sosok besar menggelengkan kepalanya. Nona, maafkan aku karena berbicara terus terang. Anak ini telah diusir dari klannya, dan orang yang menghukumnya adalah Yao Wangwi. Mungkin, Tuan mungkin menukar dia untuk beberapa manfaat dengan klannya. Dia bingung sesaat. Alasan dia bergabung dengan Yao Chen bukan hanya untuk bermain-main. Klan iblis sangat membutuhkan alkemis. Bahkan alkemis tingkat bawah pun sangat kurang. Selain itu ras manusia benar-benar jahat dan jarang akan mengambil pil obat dalam jumlah besar untuk mereka. Dia mengerutkan kening. Tapi potensinya, sosok besar berkata dengan tegas. Si kecil ini tidak ingin melihat rindu berkonflik dengan Tuan hanya untuk manusia. Lebih jauh lagi, jika kita membawanya kembali ke klan Danya Wangwi, mengetahuinya, itu mungkin akan melukai hubungan kita dengan klannya. Baik, aku mengerti. Dia melambaikan tangannya dengan sedikit marah tetapi tanpa daya. Melihat Yao Chen yang tidak sadar, dia ragu-ragu sejenak sebelum meninggalkan beberapa kata untuknya. Saya pulang ke rumah. Jangan khawatir, namaku sebenarnya Huji Ujiu, rubah 9 bintang, dan jika kita bertemu lagi, kamu tidak boleh memanggilku gadis iblis kecil. Juga, Anda belum membantu saya memperbaiki manisan saya, jadi nikmatnya menyelamatkan hidup Anda belum dilunasi. Jadi, Anda harus memastikan untuk tetap hidup dan tidak hanya mati tidak jelas. Memikirkan hal itu, dia juga meninggalkan gambar rubah 9 bintang yang menggelikan di samping kata-kata "Yuk, ayo pergi," katanya, menyekat tangannya. Sosok besar itu melambaikan tangannya, dan bayangan menyelimutinya.
Keduanya berubah menjadi angin hitam yang terbang ke langit dan menghilang. Chapter 17. Fengxian, Yao Chen melihat tulisan serta gambar rubah 9 bintang yang berantakan di tanah dan merasa sedikit kecewa. Sementara dia hadir, dia benar-benar merasa dia sangat mengganggu. Ya, dia telah menyelamatkan hidupnya, tetapi dia benar-benar tahu bagaimana menjadi berisik dan menyebabkan masalah. Tetapi sekarang ketika dia terbangun untuk mengetahui bahwa dia sudah pergi, dia benar-benar merasa ada bagian hatinya yang hilang. Aku seharusnya senang dia pergi. Siapa lagi yang memberitahu orang-orang untuk pergi mati? Sungguh, dan dia bahkan tidak memberikan perpisahan yang tepat sebelum pergi. Yao Chen menggelengkan kepalanya dan memperbaiki emosinya. Dia mengumpulkan barang-barangnya dan membersihkan. Mengintai, ia menemukan hutan bambu kecil. Memotong sekitar 10 batang yang ada di sekitar ketebalan mangkuk. Ia membawanya ke tepi sungai. Menggunakan beberapa kulit pohon yang keras sebagai tali, ia mulai membuat rakit bambu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu, dia telah mendengar sebelumnya dari saudara Luosu. Luosan berbicara tentang metode ini, dan setelah beberapa percobaan, Yao Chen dengan cepat memahami cara melakukannya. Meskipun dia memahami konsep itu dengan cepat, itu sudah sore pada saat dia selesai. Mengujinya beberapa kali, ia menemukan bahwa rakit bambu benar-benar aman, dan ia mendorongnya ke dalam air. Berdiri di tengah rakit bambu, ia dengan tenang melayang menyusuri sungai. Sehari kemudian, dia keluar dari pegunungan Shenong. Pegunungan berubah menjadi tanah datar dan gunung-gunung yang menjulang menjadi tidak lebih dari pasir. Pada saat ini kecepatan rakit bambu menjadi semakin lambat, sehingga Yao Chen tidak punya pilihan selain meninggalkannya dan pergi ke pantai. Tampaknya keinginannya untuk mengikuti alur sampai ke tengah-tengah ladang terlalu naif. Di dalam pegunungan, aliran air sangat cepat, tetapi setelah mencapai dataran, aliran air menjadi lembut dan akan lebih cepat berjalan daripada terus melayang. Pergi ke darat, dia berjalan di sepanjang tepi sungai. Meskipun gadis iblis kecil itu tidak ada lagi, Yao Chen masih memutuskan untuk bergerak menuju pusat Central Plains atau disebut dataran tengah. Setelah meninggalkan Klanyao dan memasuki dunia yang tidak dikenal ini, selain bergerak maju, dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dia hanya berjalan di sepanjang tepi sungai. Ketika dia lapar, dia akan menangkap beberapa ikan untuk dimakan, dan jika keberuntungannya bagus, maka dia bisa menangkap beberapa binatang liar di hutan di samping pantai. 1 bulan berlalu dengan cara itu. Sekarang kota-kota muncul di samping sungai. Kota pantai selatan. Membayar biaya masuk di gerbang kota, Yao Chen masuk ke kota ketika ledakan udara panas menghantam wajahnya. Ada banyak orang, ada penjual dan orang-orang kelas bawah datang dan pergi kemana-mana. Itu ramai dengan kebisingan dan keaktifan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ditemukan di Klanyao. Segala sesuatu di Klanyao rapi dan teratur, dan bahkan jika ada lebih banyak orang, Klanyao pasti akan tetap damai dan tenang. Sama sekali tidak akan ada orang yang berani membuat keributan di klan. Tapi di sini, suara orang tertawa dan berceloteh ada di mana-mana. Tidak berjalan jauh, dia melihat sepasang anak-anak pengemis mengelilingi seorang anak muda yang tampan, memohon uang. Anak muda itu mengenakan pakaian bersulam, sehingga ia tampak seperti raja muda keluarga kaya. Aku benar-benar tidak punya uang. Anak muda bersulam itu berubah merah karena berteriak, tetapi kata-katanya tidak berpengaruh di sini. Pengemis-pengemis ini, semuanya yatim piatu atau berasal dari perdagangan manusia. Di belakang mereka ada orang dewasa yang mengendalikan mereka, dan jika mereka tidak mendapatkan cukup uang, ketika mereka kembali maka mereka tidak akan mendapatkan makanan untuk dimakan. Mereka bahkan akan memukuli dengan kejam setengah mati. Di mata orang-orang yang mengendalikan mereka, tidak masalah jika mereka mematahkan satu kaki atau mencongkel mata. Semakin sedih dan cacat mereka, semakin baik. Selama itu bisa menggerakkan kasih sayang orang untuk memberi uang, itu baik-baik saja. Adapun masa depan anak-anak, mereka akan dijemput oleh orang lain atau mati dalam beberapa tahun dan kemudian dimakamkan di pegunungan yang dalam. Pemiliknya hanya akan membeli atau mengambil beberapa dari mereka. Bukannya anak muda bersulam itu tidak punya uang, hanya saja dia jelas tahu bahwa jika dia memberi uang kepada orang-orang ini, mungkin terlihat seperti dia melakukan hal yang baik, tetapi sebenarnya itu tidak berbeda dengan bertindak sebagai kaki tangan. Anak muda bersulam itu dikejar-kejar pengemis-pengemis kecil di sepanjang jalan sebelum dia berhasil melepaskan mereka. Dia kemudian menoleh dan berkata kepada Yao Chen, "Saya sudah mengatakan, saya tidak punya uang." "Apa?" Yao Chen bertanya kosong. Tetapi bahkan sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya, perutnya mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Anak muda bersulam-bersulam itu mengernyitkan alisnya, dan benar-benar berkata, "Jika kamu lapar aku bisa mentraktirmu makan."
Mengapa kamu ingin mentraktir saya untuk makan? Yao Chen menjawab dengan kosong dan bodoh. Apakah semua orang di dunia luar ini baik? Apakah mereka benar-benar memperlakukan orang untuk makan saat pertama kali mereka bertemu tanpa mengenal mereka? Pasti ada kesalahpahaman. Jika Anda memperlakukan siapapun yang Anda lihat sebagai membantu, maka bahkan jika Anda memiliki lebih banyak uang, Anda pada akhirnya akan menjadi kosong dan miskin. Jika kamu ingin uang maka tidak ada. Tapi jika kamu lapar aku bisa memberimu sekali ini. Anak muda bersulam itu mengeluarkan keranjang makanan dari cincinnya, dan aroma manis makanan memenuhi udara. Keruyuk, perut Yao Chen dengan keras bergemuruh. Daging kering cincin penyimpanannya pada dasarnya hanya ampas yang bisa digunakan untuk mengisi perutnya sebagai perbandingan. Baik, Yao Chen tidak berdiri dengan sopan santun dan merenung sejenak. Katanya, bertemu satu sama lain adalah takdir. Hari ini, kamu memperlakukan aku baik dan lain kali aku akan memperlakukan kamu baik juga. Haha, semuanya baik-baik saja selama kamu tidak meminta uang. Anak muda bersulam itu tertawa saat dia dengan penasaran menatap Yao Chen. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang pengemis yang akan mengatakan kata-kata seperti ini. Berjalan di sepanjang tepi sungai kecil di dalam kota, mereka berdua mengambil pohon willow untuk duduk di bawah. Anak muda bersulam itu membuka keranjang makanan dan di dalamnya ada 4 wadah makanan bertumpuk rapi. Membuka satu, aroma harum menjadi lebih kuat. Kamu silakan memakannya. Yao Chen mengangguk dan sama sekali tidak berdiri di atas kesopanan dan dengan antusiasme yang telah ia pelajari dari Luo yang gemuk. Ia dengan ganas mulai makan. Jelas keluarga anak muda bersulam itu sangat ketat. Dia duduk dengan postur yang tepat, makan dengan etiket yang benar, dan semua gerakannya dikoordinasikan dengan rahmat yang halus. Perilaku semacam ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh seorang bangsawan. Jika Anda tidak mulai diasuh seperti ini sejak usia muda, tidak mungkin Anda bisa belajar melakukannya dengan cara seperti itu di kemudian hari. Anak muda bersulam itu hanya makan 2 suap ketika dia menyadari bahwa seluruh keranjang makanan sudah benar-benar dimakan kosong. Aku. Mulut anak muda bersulam itu bergetar, dan dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dia tidak dapat benar-benar mengatakannya. Dia hanya menatap Yao Chen karena kaget. Bocah ini benar-benar tahu cara makan, namun perutnya sendiri juga menggeram kelaparan. Wajah Yao Chen memerah karena malu. Setelah terbiasa berkelahi untuk makanan dengan Luosu, dia lupa bagaimana makan dengan orang normal. Tidak masalah, jika kita ada takdir, kita akan bertemu lagi. Anak muda bersulam itu mengumpulkan wadah makanan ke dalam cincin penyimpanannya, dan samar-samar mengucapkan beberapa patah kata kepada Yao Chen yang dia siapkan untuk pergi. Tunggu, siapa namamu? Haha, namaku tidak penting. Tetapi Anda memiliki seluruh lengan dan seluruh kaki. Anda mungkin berada di masa-masa sulit, tetapi pada akhirnya mengemis bukanlah sesuatu yang harus dilakukan pria sejati. Ini hanya kata-kata orang asing. Saudara seharusnya tidak menyalahkan saya karena terlalu banyak campur tangan dalam bisnis orang lain dengan kata-kata yang tidak menyenangkan ini. Jika sudah takdir maka kita akan bertemu lagi. Anak muda bersulam itu melompat menggunakan teknik dou dan tiba-tiba menghilang. Yao Chen menatap kosong dengan linglung. Kecepatannya cukup cepat, tapi yang benar-benar mengejutkannya adalah kata-kata yang baru saja dia katakan. Mengemis. Kapan dia mengemis? Berjalan di sepanjang sungai, Yao Chen melihat ke bawah dan melihat bayangannya. Oh, dalam pantulan sungai dia melihat seorang anak muda dengan pakaian compang-camping, rambut berantakan, dan dengan garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Yao Chen tidak bisa berkelit, tetapi mengeluarkan suara kaget saat dia melihat ke bawah pada bayangannya. Yao Chen tertawa getir. Dengan penampilannya saat ini, siapapun yang melihatnya akan mengiranya pengemis. Beruntung anak muda bersulam itu memiliki kontrol diri yang baik untuk mengabaikan penampilannya dan membiarkannya makan bersamanya. Sangat disayangkan bahwa dia bahkan tidak tahu apa namanya. Jika dia menemukan kesempatan maka dia pasti harus membayarnya dengan benar. Tiba di pikiran itu, Yao Chen menertawakan dirinya sendiri dengan mengejek. Dia bahkan tidak tahu apakah Yao Wangui akan mengirim lebih banyak orang ketika tidak ada yang kembali. Jadi sulit untuk menjamin hidupnya sendiri apalagi berbicara tentang membayar budi pada orang. Yao Chen tidak tinggal terlalu lama di sepanjang kota pantai selatan. Setelah membeli pakaian dan perlengkapan baru, dia akhirnya pergi. Di sebelah utara kota pantai selatan semakin banyak sisa-sisa aktivitas manusia. Tidak hanya ada pembudidaya sekte besar, tetapi ada juga lebih banyak orang biasa di desa-desa dan kota-kota di seluruh tempat. Para pedagang keliling datang dan pergi di sepanjang jalan dengan karavan-karavan mereka, dan setiap 5 kilometer di sepanjang jalan ada sebuah kedai minuman yang bisa memasok mereka dengan persediaan dan makanan.
Secara keseluruhan, bagian dunia ini sangat makmur. Meskipun Yao Chen telah meninggalkan kota, dia tidak memiliki tujuan, sehingga dia hanya mengikuti jalan menuju pusat dataran tengah. Namun hal-hal yang terjadi oleh nasib selalu datang tiba-tiba. Pada malam ketiga, Yao Chen tiba di depan sebuah kedai minum milik keluarga di sepanjang jalan. Segera setelah dia masuk, dia memperhatikan anak muda bersulam yang telah menyulamnya untuk makan. Namun kali ini dia tidak sendirian. Duduk di sampingnya adalah beberapa pria paruh baya yang berbicara dengannya, dan anak muda bersulam itu kadang-kadang mengangguk. Ketika Yao Chen masuk, anak muda bersulam itu memperhatikannya. Tapi jelas dia tidak mengenalinya sekarang, karena dia sudah merapikan dirinya. Dia hanya meliriknya dengan biasa saja sebelum sekali lagi fokus pada pembicaraan pria paruh baya. Yao Chen menemukan tempat duduk dan salah satu pelayan kedai minuman datang, menuangkan teh dan menawarinya menu. Apakah tamu ingin makan sesuatu atau mungkin Anda ingin tinggal beberapa hari? Yao Chen menyesap tehnya sedikit dan berkata, menginaplah untuk malam ini. Untuk makanan, bawakan aku setengah pon daging. Apakah ada nasi? Pelayan menyajikan menu dan berkata, ada nasi harum kelas 1 dan selain daging juga ada ikan. Yao Chen tidak memiliki banyak pengalaman. Dia mendengarkan presentasi pelayan dan dengan cepat membaca sedikit menu. Banyak barang adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar saat berada di Klanyao. Hanya ketika makan tiba dia menyadari bahwa pesanannya sudah terlalu banyak dan bahkan tidak ada cukup ruang di meja untuk menampung. Beruntung Yao Chen tidak takut dia akan menyanyi-akannya. Dia rakus dan menghabiskan setiap piring. Beberapa hidangan hanya makanan standar rata-rata, tetapi karena ini adalah pertama kalinya dia mencicipi mereka masih terasa baru dan segar. Para tamu yang saat ini makan di sekelilingnya sedikit terkejut oleh berapa banyak Yao Chen bisa makan. Haha, siapa yang tahu dari mana asalnya ia bahkan belum pernah mencoba daging domba dan sapi. Itu tidak aneh. Saya telah melakukan beberapa perdagangan jauh di pegunungan dan beberapa orang di sana berasal dari desa miskin dan terpencil yang hanya bisa makan daging babi dan itu hanya akan terjadi selama perayaan. Sebagian besar dari mereka mencari nafkah dari berburu. Di pegunungan dan hutan, mereka tidak memiliki tanah yang bagus untuk diolah dan hanya bisa memelihara ayam dan anjing. Sebagian besar dari orang-orang itu bahkan tidak akan melihat daging sapi seumur hidup mereka. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari pintu masuk kedai minuman. 12 orang tertutup debu dan mengenakan jubah ungu dengan pakaian hitam bergegas ke kedai minuman. Orang-orang dari komplotan Iblis Ungu. Baru-baru ini orang-orang komplotan Iblis Ungu sangat aktif. Sepertinya sesuatu yang besar sedang terjadi. Diam, jika mereka mendengarmu, kau pasti akan mati. Para pedagang di kedai minum itu semua diam-diam mendiskusikan mereka, dengan sebagian besar dari mereka memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Yao Chen melihat ke arah sekelompok orang yang mengenakan pakaian hitam. Dia hanya melanjutkan makan makanannya sendiri. Tamu, hidangan yang Anda minta ada di sini sekarang. Silakan makan perlahan. Pelayan saat ini telah membawa piring terakhir. Setelah diam-diam mengatakan ini, dia baru saja akan menarik ketika Yao Chen menghentikannya, berkata, saya akan membayar tagihan sekarang. Mengatakan ini, dia mengeluarkan pil pendukung energi tingkat 2 dan meletakkannya di atas meja. Di Klanyao, pesta seperti itu akan menelan biaya 2 pil pendukung energi, dan tidur untuk malam akan membutuhkan 3 dari mereka. Yao Chen yang tidak memiliki pengalaman hidup di luar Klanyao secara alami berpikir bahwa dunia di luar Klanyao juga akan menggunakan pil pendukung energi untuk menyelesaikan tagihan. Dia hampir tidak membayangkan itu. Mata pelayan kedai minuman itu nyaris keluar dari wajahnya. Ini pilobat. Tamu, apakah Anda benar-benar ingin menggunakan pilobat ini untuk menyelesaikan tagihan? Suara pelayan itu bahkan mulai tergagap dan bergetar. Apakah ada masalah? Yao Chen mengerutkan alisnya. Menurut rumor di Klanyao, pilobat mereka jauh lebih berharga di luar klan daripada di dalam. Karena dia telah membayar 5 pil pendukung energi menggunakan standar klan untuk membayar. Itu seharusnya bernilai lebih dari cukup. Tidak masalah. Saya hanya ingin mengkonfirmasi. Pelayan kedai mengumpulkan pil dengan kecepatan kilat. Surga. Dia hanya saudara lelaki dari kepala keluarga petani. Hanya untuk makanan seharga 1 perak, seseorang menggunakan pil obat untuk membayarnya. Tidak peduli apapun jenis obat pil itu, bahkan jika itu adalah pil pemulihan energi tingkat terendah. Hanya 1 pil ludah bernilai 10 kali lipat. Selain itu hanya memiliki uang itu tidak berguna, sebagian besar waktu karena tidak ada orang yang ingin membeli pil dapat menemukan penjual. Keturunan keluarga tani yang memperoleh 5 pil ini setara dengan mendapatkan ratusan perak laba. Di samping, semua pedagang tercengang.
Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa anjing pemburu ini akan dengan gila-gilaan menghabiskan uangnya dengan cara yang begitu mewah. Tunggu, tagihan adik kecil ini akan diselesaikan oleh kita. Petugas ke-9 pergi membawa Pilobat kembali. Para tamu yang baru saja masuk, komplotan iblis ungu mengeluarkan tawa sombong dan memerintahkan pelayan kembali. Sepotong perak terlempar ke tanah dan salah satu anggota komplotan iblis ungu berjalan ke pelayan. Ekspresi pelayan itu menjadi ketakutan dan dia jatuh ke tanah. Berlutut, ia mengangkat 5 pil dukungan energi di atas kepalanya sebagai persembahan. Kuras kau bukan idiot. Tugas ke-9 dengan dingin tertawa. Dia mengambil 5 pil dukungan energi dan berjalan kembali. Bos Bai, apakah Anda berencana? Di sela-sela kalimat dia melirik ke arah Yao Chen. Lupakan saja. Setelah selesai makan, kita masih harus bergegas. Mata Bos Bai juga tampak ragu-ragu. Yao Chen samar-samar menyipitkan matanya, mengerti sedikit. Masalahnya adalah dia kurang pengalaman, bukan karena dia idiot. Kekayaan tidak bisa dipamerkan, dan jelas dunia luar tidak menggunakan Pilobat untuk menyelesaikan tagihan seperti ini. Pengambilan Pilobat telah menyebabkannya diperhatikan oleh orang lain. Namun tempat ini sudah berada di luar lingkup pengaruh klanya, sehingga Yao Chen tidak khawatir bahwa dia akan dikejar sekali lagi dan berusaha untuk dibunuh. Pada akhirnya dia hanya diusir dengan tenang. Kemungkinan besar, Yao Wangwi tidak akan bertindak terlalu jauh untuknya dan bertindak dengan semua kekuatan klan. Selain itu, klannya masih relatif terisolasi. Murid yang menyelesaikan misi di luar klan jumlahnya sangat sedikit. Tanah leluhur klannya memiliki semua kebutuhan mereka, dan bahkan energi spiritual lebih besar daripada di dunia luar, yang akan menguntungkan pelatihan mereka. Pada dasarnya, tidak ada anggota klan yang ingin meninggalkan tanah leluhur. Dalam situasi seperti ini, selama dia meninggalkan ruang pengaruh klannya, Yao Chen bisa tenang dan tidak perlu takut. Setelah makan, ia membiarkan pelayan membawanya ke kamarnya. Karena Yao Chen telah membayar menggunakan Pilobat, meskipun mereka telah dibawa oleh komplotan iblis ungu, pemiliknya secara pribadi membawa Yao Chen ke sebuah ruangan yang jauh dari jalan utama dengan hanya sebuah desa kecil di sekitarnya. Ini adalah kamar terbaik dalam jarak 15 mil dari penginapan. Itu terletak sangat nyaman dan lebih dari 10 kamar telah dibangun di sekitar halaman. Biasanya disediakan untuk orang-orang penting. Tidak ada banyak orang tidak beradab di sekitar sini, dan jika ada orang yang tidak diinginkan datang ke sini, atau Anda butuh sesuatu, pergi saja ke lobi di sana dan panggillah saya. Baik, lalu aku akan pergi. Pemiliknya merasa bahwa karena Yao Chen dapat dengan mudah mengeluarkan 5 pil dukungan energi, dia jelas orang yang kuat. Meskipun bisnis mereka tidak mendapatkan uang itu, mereka tidak berani menyinggung perasaannya. Mereka tidak mampu untuk tidak memberinya perlakuan khusus. Penginapan mereka menerima segala macam orang, dan terkadang membuat kerugian bisa menjadi keuntungan dengan cara lain. Ketika dia pergi, dia ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak dapat menahan diri dan dengan cepat berbisik, mungkin aku terlalu banyak berpikir, tapi berhati-hatilah dengan orang-orang dari komplotan iblis ungu. Yao Chen kaget, tapi dia masih tersenyum. Dia kemudian mengambil 3 pil pendukung energi lagi. Ambil ini dan tukarkan dengan uang. Dia senang mengambilnya, mengatakan, saya bisa menukarnya sekarang. 3 pil pendukung energi dapat ditukar dengan 150 perak. Tempat ini dekat Klanyao dan beberapa pil pendukung energi mereka telah beredar di sini, menurunkan harganya. Jika Anda terus berjalan 100 mil lagi, harganya akan berlipat ganda. Apakah Anda benar-benar ingin saya menukarnya? Tukarkan mereka di sini. Siapkan juga makanan senilai 10 hari untuk saya di pagi hari. Ya, tidak masalah sama sekali. Saya akan memastikan Tuan Muda puas ketika dia bangun. Roti daging penginapan kami terkenal dekat dan jauh. Dia mengambil 150 perak dari jubahnya serta 12 perak yang pecah dan memberikannya kepada Yao Chen sebelum pergi untuk menyiapkan makanan. Tatapan Yao Chen mengikutinya saat dia pergi dan dia tersenyum sedikit sebelum masuk ke ruangan ini. Berbaring di tempat tidur, merasakan tempat tidur, menatap langit-langit tanpa melihat cahaya bintang. Dia tiba-tiba merasa sangat asing dengan dunia dan merasa sulit untuk tidur. Dia mungkin juga menyerah tak bisa tidur. Duduk, dia mulai mengedarkan doukinya. Gemuruh. Tiba-tiba, suara pertempuran terdengar dari luar. Suara douki bertabrakan bergema seperti genderang. Yao Chen membuka matanya dan berjalan ke jendela di mana dia melihat anak muda bersulam itu terbang di udara dengan sepasang sayap menyala. Dia berkelahi dengan orang asing dengan sayap kelelawar hitam pekat. Kedua sayap mereka adalah teknik terbang dou yang kuat, dan itu sangat jelas bahwa sayap pemuda bersulam berpakaian adalah tingkat yang lebih tinggi. Dia dengan tangkas menghindari lawannya di udara, sesekali juga mengirimkan serangan.
Awan api ditembakkan dari tangannya, dan lawannya tidak dapat mencapainya. Teknik awan api bangsawan Feng benar-benar luar biasa. Orang tua ini tidak akan menemanimu lebih jauh. Pria dengan sayap buruk tertawa aneh dan sayapnya surut. Tubuhnya anehnya berubah menjadi 7 bayangan hitam yang tampak sama persis dan terpecah menjadi arah yang berbeda. Anak muda bersulam itu terkejut, tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. 2 awan api yang keluar dari tangannya melemah. Yao Chen tersenyum tipis. Sepertinya tidak ada yang memperhatikan dia menatap keluar jendela. Jelas pertarungan tadi telah menakuti siapapun dengan motif tersembunyi. Anak muda bersulam itu dengan cepat tiba di dalam halaman, dan tatapannya seperti kilat saat melewati jendela untuk bersinggungan dengan Yao Chen. Maaf mengganggumu, tidak masalah. Yao Chen mengangguk. Aku tidak tahu kemana saudara berencana pergi. Bagaimana kalau kita pergi bersama besok, dan bisakah saya memiliki nama untuk Anda? Terima kasih banyak atas niat baikmu, tapi aku sudah terbiasa sendirian. Saya tidak tahu apakah saudara yang dihormati ini memiliki nama besar. Haha, nama keluargaku adalah Feng, sementara nama keluargaku hanya satu kata, Xian. Karena saudara tidak memiliki niat seperti itu, maka saya sudah terlalu banyak campur tangan dalam urusan Anda. Sudah larut malam, jadi tolong jangan salahkan saya karena mengganggu Anda. Saya akan pergi sekarang. Mata anak muda bersulam-bersulam itu berkedip sedikit dan menangkupkan tangannya. Dia membuka sayap nyalanya dan terbang. Dalam sekejap mata dia sudah menghilang. Yao Chen tersenyum. Dia tahu bahwa anak muda bersulam itu memiliki niat baik. Namun karena dia telah meninggalkan Klanyao, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati hidupnya. Tanpa kesulitan, bagaimana dia bisa meredam dirinya sendiri dan mendapatkan kekuatan. Chapter 18 Melelang harta langka, sinar matahari cerah tanpa sedikit pun awan di langit. Lobi penginapan itu dingin dan ceria, dengan hanya orang-orang Solo yang menggunakannya untuk sarapan. Sebagian besar pedagang keliling sudah pergi sebelum matahari terbit. Mereka harus melakukan perjalanan lambat dengan karavan mereka, dan mereka harus menjual dagangan mereka ke desa-desa di sepanjang jalan mereka. Paling-paling mereka bisa melakukan perjalanan 20 mil dalam sehari. Jika mereka tidak pergi lebih awal, maka mereka mungkin harus tinggal di luar di pedesaan ketika malam tiba. Bahkan jika mereka terjebak di dekat jalan besar, itu masih sangat berbahaya karena selalu ada laporan tentang binatang sihir menyerang orang. Yao Chen saat ini sedang sarapan di lobi dan melihat sekeliling. Dia tidak melihat siapapun dari komplotan iblis sungu atau pemuda berbaju sulaman. Setelah sarapan, pemilik mengirimnya jatah 10 hari serta peta kasar yang mencakup radius 5.000 mil dari lokasi saat ini. Ada beberapa tempat yang ditandai khusus yang merupakan wilayah dari binatang sihir yang kuat. Jaga diri baik-baik dan semoga sukses. Pemiliknya sangat senang, karena kemarin, dia menemukan bahwa ketiga pil pendukung energi sebenarnya dari Klanyao. Dan bahkan di sekitar sini, mereka masing-masing setidaknya memiliki 200 perak. Dan jika dia menemukan kota yang lebih besar lebih dari 100 mil dari sini, maka dia bisa menjualnya masing-masing seharga 800 perak. Tidak peduli berapa banyak pil yang mengalir keluar dari Klanyao, itu tidak akan pernah memenuhi permintaan. Bahkan pil pemulihan energi tingkat pertama sulit ditemukan. Kali ini dia sangat diuntungkan. Tetapi, ketika dia hati-hati melihat dahi Yao Chen tidak memiliki tanda anggota Klanyao, jadi dia menganggap dia adalah murid dari beberapa klan yang kaya dan kuat. Yao Chen sangat membutuhkan peta seperti itu, sehingga dia menerimanya. Menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih, dia memulai perjalanannya. Melihat peta, dia menemukan bahwa selain tempat berbahaya dari binatang sihir, ada juga tanda untuk berbagai kota dan desa di sekitar tempat ini. Itu bahkan memiliki tanda penginapan di daerah yang sangat terpencil. Jelas peta ini dibuat oleh pedagang keliling dan bernilai setidaknya puluhan perak. Yao Chen berjalan cepat sambil juga menggunakan teknik dou fisik yang juga bisa dianggap sebagai jenis pelatihan. Ada beberapa orang di jalan, kebanyakan dari mereka naik kuda atau karavan. Yao Chen melewati mereka satu persatu. Teknik dou fisik yang ia gunakan ini telah melewati keluarganya dan dikenal sebagai langkahawan. Ada 12 tingkat untuk itu, dan setelah mencapai tingkat ke-10, Douki dapat digunakan untuk membentuk sayap awan, teknik dou terbang yang sangat khusus. Tapi Yao Chen hanya mengolahnya ke tingkat ke-9. Sekarang Yao Chen sudah menyadari bahwa dunia luar benar-benar berbeda dari dalam Klanyao. Mereka seperti dua dunia yang sangat berbeda. Di dalam Klanyao, yang paling penting adalah alkimia. Dia bahkan dapat menghentikan sementara kultivasi latihannya dan menunggu sampai tingkat alkimia mencapai tingkat yang cukup tinggi. Area lainnya akan secara alami menyusulnya nanti.
Tapi dunia luar benar-benar fokus pada kekuatan. Kekuatan destruktif sejati, itu yang paling penting. Jika seseorang ingin bertahan hidup sendirian dan memiliki rasa hormat, hanya kekuatan yang menjadi jawabannya. Tanpa kekuatan, tidak ada lagi yang bisa diandalkan. Alkemis adalah sama. Jika alkemis bias dapat ditemukan oleh orang lain, hanya ada satu kesimpulan, mereka akan secara diam-diam ditangkap di penjara dan dipaksa untuk menghabiskan hidup mereka memperbaiki pil. Yao Chen tahu yang paling penting baginya untuk berlatih adalah teknik dou fisik ini. Jika langkahawan bisa dibudidayakan ke tingkat ke-10 dan dia bisa menggunakan sayap awan, maka dia akan jauh lebih cepat ketika melarikan diri dari musuh. Feng Xian yang kemarin hanya menjadi bintang 8 dousi belum memiliki teknik terbang. Sebagai perbandingan, langkahawan tingkat ke-9-nya kurang. 2. Tiba-tiba jaring besar jatuh dari langit. Selus intoko hitam mengelilingi Yao Chen dan menyerang. Dipenuhi dengan kejutan, dia menggunakan langkahawan, menyebabkan tubuhnya berkedip dan menghindari jaring besar. Tapi itu hanya taktik pertama mereka. Jaring besar kedua turun ketika dua dari sosok hitam menyerangnya. Tali di jaring memiliki duri yang dijahit yang jelas beracun. Formasi ini sangat terkenal, itu formasi racun yang bahkan bisa menangkap dan membunuh Dadousi jika dia ceroboh. Tubuh Yao Chen sekali lagi berkedip dan dia menghindari jaring kedua. Tapi jaring ketiga terbuka dan sepertinya tidak ada cara untuk menghindarinya. Sebuah cahaya yang keras melintas di mata Yao Chen, dan langkahawan tingkat ke-9 didorong secara maksimal. Kecepatannya meledak dan membawanya dengan suara angin yang menyedihkan. Blar, situasi berubah dalam sekejap mata. Dua semburan darah terbang di udara. Lengan kedua orang yang memegang jaring ketiga meledak dari douki, dan yang tersisa hanyalah daging yang sudah hancur yang tampak seperti batu besar yang menghancurkannya. Kencangkan formasi, pastikan untuk memusnahkannya. Lebih dari selusin orang membentuk formasi, douki mereka melonjak menjadi satu. Itu mengembun menjadi serigala besar yang menyerang Yao Chen. Yao Chen mengabaikannya dan terus menggunakan langkahawan. Sosoknya menjadi satu dengan angin saat dia menyerang formasi. Douki meledak. Bahkan jika mereka mengencangkan formasi, apakah mungkin untuk memblokir angin? Dalam sekejap, selusin orang itu semuanya jatuh ke tanah. Tapi Yao Chen tidak membunuh mereka, malah hanya membuat mereka pingsan. Jika hanya satu atau dua, maka dia mungkin bisa menanggungnya. Tetapi lebih dari 10, hati Yao Chen masih belum memiliki tekad untuk melakukannya. Membunuh satu orang dan membunuh 10 orang sama sekali berbeda. Tapi ini tidak berarti dia akan mengizinkan orang untuk memerintahnya. Kelompok orang ini berasal dari komplotan iblis sungguh. Dia telah ditargetkan oleh mereka hanya karena mengungkapkan beberapa pilobat. Orang-orang ini jelas jahat yang tahu berapa banyak orang yang telah dirugikan oleh mereka. Retak, suara retakan berturut-turut terdengar saat Yao Chen mematahkan anggota tubuh semua orang. Dia kemudian menggunakan doukinya untuk mengacaukan para dantian mereka dan secara paksa menghancurkan mereka. Selusin orang komplotan iblis sungguh. Semua dibangunkan oleh rasa sakit dan mengeluarkan teriakan menyedihkan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Sama seperti kamu apa? Aku menjarah. Dia mengambil semua yang mereka miliki, tetapi pada akhirnya itu tidak banyak. Hanya ada beberapa pil obat, tetapi 5 pil pendukung energi tidak bersama mereka dan mereka tidak memiliki banyak emas. Di mana bosmu? Pada saat ini Yao Chen menyadari bahwa orang yang memerintah mereka kemarin tidak bersama mereka. Kamu melumpuhkan doukiku. Jadi bahkan jika aku mati aku tidak akan. Retak, dia langsung menghancurkan pisau bahunya. Tak satu pun dari orang-orang ini akan hidup, meskipun dia tidak secara pribadi memberikan pukulan terakhir. Di hutan belantara ini, memiliki 4 anggota tubuhmu hancur dan doukimu lumpuh hanya bisa mengakibatkan kematianmu. Aku bahkan tidak tertarik, kata Yao Chen dengan acuh tak acuh. Dia melakukan yang terbaik untuk membuat dirinya kejam. Dia ingin membalas dendam. Dia ingin menyelesaikan keinginan terakhir ayahnya. Yao Chen yang lemah dan rapuh di masa lalu pasti tidak bisa menyelesaikannya. Membuang kelompok itu dari jalan, Yao Chen menegaskan tekadnya dan terus maju. Kehidupan 10 orang terus membebani pikirannya, tetapi Yao Chen mengatakan pada dirinya sendiri bahwa lain kali dia pasti akan mengakhiri secara pribadi. Dia akan membunuh mereka semua tanpa harus menggunakan metode bundaran seperti itu. 3 hari kemudian, puncak kota Beladiri. Ini adalah kota besar yang menghabiskan ruang hingga 50 mil. Keluarga yang tak terhitung jumlahnya tinggal di sini dan setiap kekuatan besar dalam 10.000 mil memiliki basis mereka di kota. Bahkan klannya memiliki cabang di sini. Tentu saja, keluarga cabang yang terletak di luar adalah yang paling kurang. Nenek moyang mereka telah memulai cabang setelah membasmi murid klan.
Jika Yao Chen akan memulai cabang, dan akhirnya memiliki keturunan berbakat yang direkomendasikan dalam klannya, maka ia akan dapat membawa gelar keluarga cabang klannya. Tapi keluarga cabang seperti itu tidak diizinkan untuk kembali ke tanah klan. Keluarga cabang di puncak kota Beladiri juga seperti itu. Mereka telah diusir dari klan lama, dan setelah kerja keras keturunan mereka berhasil kembali ke gerbang klannya, mendapatkan perlindungan klan, dan diizinkan untuk mengirim murid berbakat untuk berkultivasi di klan setiap 5 tahun. Penampungan 100 ramuan adalah pasar utama puncak kota Beladiri untuk bahan obat. Pengumpul ramuan dari 1000 mil jauhnya akan memilih untuk pergi ke sana untuk menjual apa yang mereka kumpulkan. Sebagian besar penjual berada di warung pinggir jalan dan hanya menjual bahan obat pada tingkat bawah atau di bawah tingkat ketiga. Sebagian besar pembeli mereka adalah murid magang alkemis. Selama tahap awal belajar alkimia, guru terbaik adalah pengalaman. Karena bahkan ada cabang klanyau di dalam kota, pasti ada lebih banyak alkemis di sini daripada tempat lain, sehingga pasarnya cukup banyak. Saat ini Yao Chen berada di penampungan 100 ramuan membeli bahan obat. Sudah lebih dari sebulan sejak mandi obat terakhirnya. Jadi dia pasti harus membeli bahan-bahannya segera. Namun dia terkejut ketika dia pergi untuk membelinya. Lebih dari 1000 koin perak dibuang olehnya tanpa 1/10 dari bahan yang diperlukan. Ada juga beberapa bahan utama tingkat lebih tinggi yang bahkan tidak dijual di sana dan hanya dapat ditemukan di lelang. Kecuali penjual tidak tahu nilainya, bahan di atas tingkat ketiga tidak akan dibawa keluar untuk dijual di sini. Sebaliknya mereka akan ditempatkan di pelelangan. Ini juga disebabkan oleh fakta bahwa ada banyak alkemis di dalam kota dan bahkan ada keluarga cabang klannya. Dalam asosiasi alkemis juga beberapa alkemis bahwa berbagai kekuatan memelihara. Setiap keluarga membutuhkan bahan obat. Tanpa pelelangan, konflik besar akan meletus di seluruh kota setiap hari. Air murni, esensi pasir violet, ini hanya dapat ditemukan dalam 3 lelang besar. Lelang yang lebih kecil jarang bisa menghilangkannya. Salah satu penjual di sana memberikan beberapa saran kepada Yao Chen. Namun ramuan obat ini, semuanya dibeli sesegera mungkin. Dan kecuali kamu berada di bawah perlindungan keluarga, aku tidak akan menjelaskan itu. Si kecil, carilah tahu sendiri. Yao Chen tersenyum sedikit. Setelah membeli beberapa bahan obat biasa, ia meninggalkan penampungan 100 ramuan. 3 lelang besar di kota itu adalah pelelangan Pavilion 1 Surga, lelang 9 iman, dan lelang harta berharga. Masing-masing lelang ini memiliki dukungan mereka sendiri yang sangat kuat, terutama Pavilion One Heaven. Itu memiliki pendukung misterius yang diduga salah satu dari 8 klan kuno. Itu adalah lelang nomor 1 di puncak kota Beladiri. Yao Chen tidak memilih Pavilion 1 Surga, dan dia juga tidak memilih lelang 9 iman, yang sangat terkait dengan keluarga cabang klanyau di sini. Sebaliknya dia pergi ke lelang harta berharga, kekuatan yang asli ke kota. Dia tidak segera pergi ke sana. Pertama ia membeli jubah hitam yang sangat umum dan menutupi wajahnya. Ketika dia pergi ke sana dan akan masuk, seorang penyambut dari rumah lelang mendatanginya. Maaf, apakah Anda di sini untuk membeli atau menjual? Jual. Yao Chen menurunkan nada ketika dia berbicara, sehingga dia terdengar seperti pria paruh baya. Ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan, karena hanya dengan sedikit kontrol atas doukinya, dia bahkan bisa terdengar seperti wanita jika dia mau. Bahkan para ahli bisa tertipu dengan trik kecil ini. Silakan datang ke sini. Penyambut mengantar Yao Chen menuju jalan tertentu. Jelas ada banyak orang seperti Yao Chen yang menyembunyikan wajah mereka untuk menjual barang-barang, dan rumah lelang secara alami memiliki prosedur dan jaminan mereka sendiri. Di dalamnya ada 6 penjaga lapis baja yang melepaskan aura yang kuat. Mereka jelas semua setidaknya dado usi. Mereka semua berdiri di samping dengan hormat, tidak bergerak sedikit pun atau bahkan melirik Yao Chen masuk. Apapun yang Anda miliki, apapun dapat dinilai di sini. Tapi jika Anda ingin mengingkari hal ini dan menghina rumah lelang, ada 100 biaya penilaian koin emas. Tidak masalah. Yao Chen dengan biasa saja memuntahkan 2 kata ini sebelum mendorong membuka pintu dan masuk. Meskipun dia tidak berpengalaman, mudah untuk bertindak. Sebuah ruang santai yang besar ada di belakang pintu. Dindingnya ditutupi buku. Beberapa buku kertas, ada yang terbuat dari sutra, dan yang paling berharga adalah yang ditulis di kulit binatang. Membawanya keluar. Yao Chen mengukur sekelilingnya ketika sebuah suara tua datang dari tengah ruangan. Ada naga besi besar dengan pria tua berambut putih, bermata encer duduk di atasnya. Di samping naga besi ada 5 penjaga dengan aura yang ditekan. Mereka mengenakan armor kulit, tapi armor itu melepaskan fluktuasi dari formasi Do.
Jelas bahwa pelindung kulit ini tidak akan kalah dalam hal pertahanan dibandingkan dengan pelat baja terberat. Faktanya, itu jauh lebih unggul. Yao Chen tidak mengeluarkan suara. Dia sudah lama menyiapkan beberapa pil obat dan sekarang menyerahkannya. Salah satu penjaga memblokirnya dan mengambil pil sebelum menyerahkannya kepada penatua. Jelas naga besi itu tidak memenjarakan orang tua itu, tetapi untuk melindunginya. Ada mekanisme di lantai dekat itu. Jika situasinya berubah masam, mekanismenya akan memicu dan akan dengan cepat membiarkan naga besi melarikan diri bersama dengan orang tua itu. Pria tua itu dengan ceroboh mengambil pil-pil itu. Dia mengunyah beberapa kata ketika tiba-tiba matanya menyala. Ini adalah pil lapis Charlotte, pil pikir mizi merah tua dan bermutu tinggi. Barang yang pasti bagus. Ini adalah pil pemulihan kehidupan yang dapat dengan cepat memulihkan Douki dan memiliki efek yang kuat pada darah yang membandel serta melindungi organ-organ dalam. Kelas 3 tingkat tinggi. Satu demi satu pil dinilai oleh lelaki tua itu sampai ia mencapai pil terakhir. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat lebih dekat pada Yao Chen. Kamu benar-benar ingin menjual pil ini hari ini? Ya, Yao Chen mengangguk. Kita bisa membahasnya lagi. Hari ini lelang sebagian besar untuk pedagang biasa. Jika kami tiba-tiba menjualnya, kami mungkin akan berakhir dengan orang-orang bergandengan tangan untuk menekan harga. Yao Chen tetap diam, menggunakan tatapannya untuk menunjukkan bahwa dia membutuhkan lebih banyak informasi. Jika Anda mau, kami dapat membeli pil ini secara internal dan memastikan harganya adil. Jika harga lelang lebih tinggi, kami akan membuat perbedaan. Jika harga lelang lebih rendah, maka kami hanya akan menerima kerugiannya. Sejujurnya, pil-pil ini semuanya berkualitas tinggi dan jarang terlihat di pasaran. Kapanpun salah satu dari pil ini muncul, itu menyebabkan pertarungan besar untuk itu. Untuk yang rendah ini bisa dianggap sebagai peluang besar. Yao Chen kaget, baginya itu hanya beberapa pil obat, tetapi bagi yang lain itu adalah sesuatu yang perlu ditangani dengan cara yang begitu terperinci dan hati-hati. Tidak apa-apa asalkan harganya baik-baik saja. Yao Chen mengangguk karena dia baik-baik saja dengan cara apapun. Yang ia butuhkan hanyalah cukup uang untuk membeli bahan obat. Apakah dia menjual pil ke rumah lelang secara internal atau memutuskan untuk memaksa lelang? Itu tidak jauh berbeda. Tetapi jika dia ingin uang cepat, cara terbaik adalah tetap hanya menjualnya ke rumah lelang terlebih dahulu. Kesepakatannya yang cepat dan langsung membuat pria tua itu lengah. Dia telah menyiapkan lebih banyak argumen untuk meyakinkannya, tetapi sekarang kata-kata itu tidak lagi diperlukan. Dia praktis mabuk dengan gembira dan melamun. Batu keringat Yao Chen menunjukkan dia ingin membicarakan harganya. Benar, harga berharga seperti itu di luar nilai pasar. Biasanya mereka akan ditukar dengan barang berharga lainnya. Apakah tamu menginginkan uang atau harta sebagai imbalan? Yao Chen memikirkannya, langsung mendapatkan ramuan obat akan lebih baik sehingga ia bisa mandi ulang obat. Itu akan sangat membantu kultivasinya. Berjalan ke samping, ia menuliskan daftar bahan obat. Dengan menggunakan suara lelaki setengah baya, dia berkata, saya ingin sebanyak mungkin bahan obat ini. Orang tua itu menerima daftar itu dan perasaan aneh muncul dalam dirinya. Bahan-bahan ini hanya beberapa yang langka dan mayoritas tidak dapat dianggap terlalu berharga. Selama Anda memiliki saluran yang tepat, Anda bisa mendapatkan sebanyak mungkin dari yang Anda inginkan. Tentu saja tanpa saluran-saluran itu, bukan hal yang mudah untuk mendapatkannya. Namun, seorang alkemis yang mampu memperbaiki pil obat tingkat ketiga untuk dilelang bagaimana mungkin dia tidak memiliki saluran seperti itu, kecuali kalau pria tua itu tiba-tiba melompat dan sebuah ide datang kepadanya. Tidak masalah, dia memikirkannya lagi sebelum berkata, saya ingin menginvestasikan tamu untuk beristirahat sejenak. Simpan pil Anda untuk saat ini. Pengawas, bawa tamu terhormat ini ke ruang istimewa. Yao Chen mengangguk dan mengambil kembali pil obatnya. Dia kemudian mengikuti seorang gadis berjubah putih yang cantik pergi. Ketika Yao Chen pergi, pria tua itu segera melompat, menekan beberapa tombol di samping. Dia berjalan keluar dari naga besi. Semua penjaga mulai dan bergegas ke sisinya untuk melindunginya. Feng Tua, kamu, apa yang Anda takutkan? Cepat, batalkan sisa jadwal penilaian saya dan panggil pemilik lelang. Kemudian siapkan bahan-bahan dalam daftar ini. Keluarkan setengah dari apa yang kita miliki di penyimpanan. Kepala keluarga, percepat, siap. Salah satu penjaga bergegas keluar. Penjaga lainnya menjadi lebih berhati-hati. Ini adalah wilayahnya sendiri, tetapi dia masih khawatir. Jelas pelelangan besar merupakan bahaya besar di dalam dan dari dirinya sendiri. Bahkan di sini, di markasnya sendiri, dia tidak dianggap aman. Hanya dalam waktu singkat, kepala keluarga Feng, seorang pria paruh baya yang berpendidikan, bergegas ke ruang tunggu.
Paman Feng, apa yang terjadi? Ada seseorang yang mungkin menjadi solusi bagi krisis kita saat ini. Sangat pasti, seorang alkemis di puncak kota bela diri yang tidak memiliki saluran sendiri dan orang yang kuat. Matanya berbinar. Apakah kamu yakin Paman Feng? Kami pasti harus berjuang untuk kesempatan ini. Dia baru saja mengeluarkan beberapa pilobat yang bisa menyebabkan keributan besar. Jika kita dapat membentuk hubungan yang baik dengannya, maka kita pasti dapat menstabilkan militer kita pada waktu itu dan kita akan dapat. Uhuk. Paman Feng berhenti di tengah jalan. Wajahnya memerah dan mulai batuk tanpa sadar. Tuan Feng buru-buru pergi untuk mendukungnya. Paman Feng, jangan khawatir tentang aku. Saya tidak akan mati. Selama kita bisa menstabilkan dalam waktu singkat ini dan para murid keluarga masuk ke posisi, itu akan menjadi waktu kita untuk memindahkan bidak catur. Tuan Feng mengarahkan pandangannya ke penjaga dan dengan erat mengepalkan tangannya. Benar, selama kita menghadapi badai ini, parasit yang ingin mengambil bagian dari kita pasti tidak akan mendapatkan apa-apa. Untuk memenangkannya membutuhkan kekuasaan yang sah dari tuan rumah untuk menggunakan cadangan kita. Jika dia mengeluarkan pil seperti yang dia bawa hari ini beberapa kali lagi, kita akan bisa sembuh. Aku akan segera pergi melakukan persiapan. Cadangan itu dimaksudkan untuk saat seperti ini. Tidak peduli orang macam apa alkemis ini. Selama dia bisa membantu mereka bertahan hidup itu akan baik-baik saja. Menggunakan sedikit sumber daya tidak masalah. Saat ini Yao Chen sedang duduk diam di dalam ruang istimewa. Keharuman teh memenuhi ruangan ketika gadis berjubah putih yang membawanya ke sini telah dengan elegan menenggelamkan beberapa. Setiap gerakannya dilakukan dengan sempurna. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia sebenarnya masih gelisah karena dia tidak tahu mengapa dia diundang ke ruang istimewa ini. Tidak peduli betapa berharganya pasangan pilobat tingkat ketiga, mereka tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Tapi pada saat ini dan dalam situasi ini, dia hanya bisa mengikuti apa yang mereka inginkan. Selalu ada jalan keluar jika dia membutuhkannya. Dia mungkin juga menghargai kinerja keterampilan gadis itu dengan teh. Ahliannya bukan hanya tentang rasa teh. Setiap gerakannya yang sempurna sambil membuat teh membentuk permainan anggun. Membiarkan kecantikannya meresap ke dalam teh sehingga benar-benar bisa dinikmati. Yao Chen tidak benar-benar memahami kecantikan seperti itu, tetapi ibunya pernah mengatakan kepadanya beberapa hal dan sekarang hatinya sedikit bergerak saat dia menonton. Itu sebenarnya memiliki beberapa kesamaan dengan alkimia. Pikiran yang berani tiba-tiba melompat ke kepalanya. Mungkin bahkan langit dan bumi bisa menjadi pil. Seseorang mengetuk pintu ke ruang istimewa dan masuk. Salah satu penjaga yang dia lihat saat itu dengan hormat memberi hormat kepadanya. Tamu yang terhormat, ramuan obat yang Anda minta sudah disiapkan dengan benar. Bagus sekali. Yao Chen berdiri dan melakukan yang terbaik untuk menutupi dirinya di udara para tetua yang dia lihat di Klanyao. Di sini, penjaga membawa Yao Chen ke gudang rumah lelang. Ada keamanan yang sangat ketat di sana. Para penjaga di sini memiliki aura yang kuat yang menyebabkan hati orang-orang melompat. Tapi di mata Yao Chen itu lemah. Di gudang Klanyao, semua penjaga setidaknya di level Douling. Apalagi ada setidaknya satu komandan Douwang. Selain itu, ini hanya untuk bahan-bahan yang bisa dihubungi oleh keluarga cabang yang menurun seperti Yao Chen. Penjaga gudang inti semua pada tingkat kekuatan yang sama dengan para penatua. Pada saat ini, kepala keluarga Feng berjalan keluar dari dalam gudang. Haha, aku dipanggil Feng Xiangtie. Saya bertanya-tanya apa nama keluarga tamu terhormat ini. Chen, jawabnya dengan bersah aja. Oh, saudara Chen, silakan datang ke sini. Apakah saudara Chen seorang alkemis? Di balik penutup jubah hitamnya, wajah Yao Chen berubah kaku. Bagaimana dia tahu bahwa dia adalah seorang alkemis? Haha, ketika saya melihat saudara Chen membeli begitu banyak bahan obat dana 1000, tapi douki dari tubuh Anda, saya kira seharusnya ini pertama kalinya saudara Chen datang ke puncak kota bela diri kan? Berapa lama Anda berencana untuk tinggal? Mungkin beberapa hari, mungkin sebulan. Saya tidak yakin. Tatapan Feng Xiangtie melintas. Jika dia tidak yakin, maka ada ruang untuk diskusi. Dia langsung berkata, sebenarnya diri rendahan ini sedang mencari seorang alkemis untuk bekerja sama. Jika saudara Chen ingin, saya bisa membeli semua pil yang disuling kakak Chen dengan harga tinggi. Yao Chen mulai. Jadi dia benar-benar mencari pil obat. Dia sudah lama mendengar bahwa pil obat sangat diminati di luar Klanyao dan bahwa alkemis memiliki status tinggi. Tetapi di Klanyao, hampir semua orang tahu alkimia dan alkemis di bawah tingkat kelima tidak memiliki status.
Baiklah, Yao Chen setuju. Tapi aku hanya akan menjual pil obat di bawah tingkat keempat. Tidak ada masalah. Sebenarnya, semakin biasa pil itu semakin baik. Misalnya, pil obat penyembuhan, jika dibawa ke pelelangan, dalam hal apapun. Pil apapun yang disuling saudara lelaki cenakan dibeli oleh saya dengan harga tinggi. Jika ada pil obat tingkat keempat, diri rendah ini akan menggunakan bahan obat kelas atas untuk menukarnya. Feng Xiangtie mengeluarkan daftar dan menyerahkannya kepada Yao Chen. Chapter 19. Penyulingan obat. Daftar Feng Xiangtie memiliki puluhan bahan obat serta berapa banyak yang mereka miliki dalam penyimpanan. Tatapan Yao Chen melintas. Dia melihat bahwa ada beberapa bahan obat yang dianggap langka dan berharga bahkan di dalam kelanyau. Ini adalah bahan-bahan obat ini dikumpulkan selama bertahun-tahun. Kali ini saya berencana untuk menggunakan jumlah mereka untuk menukar pil obat. Tetapi untuk apakah saya bisa menggunakan semuanya? Itu terserah saudara Chen. Yao Chen berkedip. Kayu, serbuk bintang, air guntur cemerlang. Bahan obat ini sulit ditemukan bahkan di dalam kelanyang. Dia tidak menyangka mereka akan ada di rumah lelang ini. Dia membuat beberapa perhitungan cepat. Jika dia memiliki ramuan obat ini serta rumput pemakan iblis dan air penggabungan roh, dia akan dapat menyuling pil fondasi jiwa. Pil ini akan membiarkannya menata ulang kembali fondasinya dan membiarkannya mencapai tingkat 9 bintang dousi dalam waktu singkat. Dia berada dalam bahaya terus-menerus, dan kekuatan adalah satu-satunya jaminan kelangsungan hidupnya. Yao Chen telah memahami alasan ini sejak hari pertama dia diusir dari kelanyau. Tanpa perlindungan kelanyau, dan karena dia dikejar secara rahasia, dia tidak bisa lagi melanjutkan seperti yang dia miliki dan berlatih secara normal. Dia harus menggunakan metode tercepat, tetapi dalam skenario terburuk, hal itu dapat menyebabkan potensi ledakan gejala sisa dari 2 tahun meledak lagi. Kayu, serbuk bintang, air guntur cemerlang, adalah ramuan obat yang sangat beruntungi dapatkan sendiri. Yao Chen sangat jelas tentang situasinya saat ini. Sendiri, hampir tidak mungkin baginya untuk memiliki kesempatan lain untuk mendapatkan bahan obat ini. Dengan hati-hati memeriksa daftar itu, ia melihat bahwa di bawah ini adalah rincian yang jelas tentang pil obat apa yang dapat digunakan untuk bahan apa. Kayu, serbuk bintang, air guntur cemerlang, dapat ditukar dengan 5 pil obat tingkat keempat. Dan untuk kuantitas, itu tergantung pada jenis pil obat tingkat keempat. Itu berarti keluarga Feng pasti memiliki cukup kayu, serbuk bintang, air guntur cemerlang, dan itulah tepatnya yang Yao Chen butuhkan. Pil fondasi jiwa membutuhkan sejumlah besar dari mereka, dan dia juga harus memasukkan fakta bahwa pil tersebut memiliki tingkat kegagalan yang tinggi. Yang terbaik adalah menyiapkan 2 porsi. Setelah meninggalkan lelang harta berharga, Yao Chen menemukan penginapan untuk ditinggali. Dia meminta kamar terpisah dengan halaman terpisah untuk tinggal. Puncak kota Beladiri sangat makmur, jadi kamar seperti itu biasa. Meskipun Yao Chen menggunakan sebagian besar waktunya untuk alkimia, ia memiliki pemahaman kasar tentang formasi Dou. Sebelum cabangnya menurun, mereka memiliki beberapa formasi Dou. Yao Chen telah mempelajari sebagian besar dari mereka, dan pada saat ini ia meletakkan formasi Dou yang akan mencegah orang memata-matai dirinya. Memasuki kamarnya, Yao Chen dengan erat mengamankan jendela dan mengatur formasi Dou lainnya. Baru saat itu ia melepas jubahnya dan bersantai. Ruangan itu sangat besar dan jelas memiliki cukup ruang baginya untuk memperbaiki obat. Mengambil kuali, dia segera mulai menyiapkan pil untuk mandi obat. 1 jam kemudian, kualinya mengeluarkan suara keras dan Yao Chen menerima 3 pil obat merah. Menggiling mereka menjadi bubuk, dia menuangkannya ke dalam bak mandi yang telah dia siapkan. Kali ini ia menggunakan 10 kali lebih banyak dari sebelumnya, yang berarti rasa sakitnya akan 100 kali lebih buruk. Tapi duduk di dalam bak mandi, Yao Chen mampu menahannya dengan paksa. Dia sudah menjadi bintang 3 dousi, dan potensi yang tersimpan di tubuhnya telah dilepaskan. Secara alami kemampuannya untuk menahan rasa sakit juga meningkat. Mungkin lain kali aku bisa menambah porsinya lagi. Yao Chen mengerutkan kening, merasa bahwa bahkan 10 kali jumlahnya masih kurang. Tetapi semua bahan obat yang telah dibelinya telah digunakan. Jadi bahkan jika dia ingin menggunakan lebih banyak, dia harus terlebih dahulu kembali ke rumah lelang. Setelah menahan siksaan mandi obat, Yao Chen memulihkan doukinya dan mulai memperbaiki. Kali ini Yao Chen hanya menyempurnakan pil pengayaan darah tingkat pertama yang sederhana. Tetapi itu bukan formula yang sama dengan bagian dunia lainnya. Pil pengayaan darahnya mengalami beberapa transformasi khusus. Yang paling khusus adalah tingkat keberhasilan ketika penyulingan begitu tinggi sehingga menakutkan. Keesokan harinya Yao Chen sekali lagi menyelubungi dirinya dalam jubah hitamnya dan kembali ke lelang harta berharga. Di gerbangnya sudah ada iklan besar yang mengatakan
Mereka memiliki pil pikir Mizi kelas 3 dan pil pendukung kehidupan yang akan dilelang 3 hari kemudian. Pil pikir Mizi dapat meningkatkan atribu, tapi Douki. Ini tidak hanya berguna untuk pertempuran, tetapi juga untuk para alkemis. Mengkonsumsi pil pikir Mizi adalah cara lain untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penyulingan Anda. Itu akan membiarkan Anda meningkatkan kontrol Anda atas Douki atribu, tapi iklan mereka sudah menarik banyak orang. Meskipun pil pikir Mizi hanya pil obat tingkat ketiga, proses penyempurnaan pil sangat rumit dan gangguan sekecil apapun dapat menyebabkannya gagal. Untuk alkemis di bawah tingkat keempat, memurnikannya memiliki tingkat kegagalan yang terlalu tinggi, bahkan mungkin tidak 1 dari 10. Lebih baik bagi mereka untuk memperbaiki pil lain. Hal ini menyebabkan pil pikir Mizi menjadi sangat langka di pasar, terutama di puncak kota Beladiri yang dipenuhi para alkemis. Wow, aku tidak menyangka keluarga Feng benar-benar bisa mengeluarkan pil pikir Mizi pada saat seperti itu. Meskipun ini hanya pil tingkat ketiga, ini sangat berguna. Haha, 2 lelang besar lainnya bergandengan tangan untuk menekan mereka. Keluarga Feng secara alami harus mengeluarkan sumber kekayaan mereka. Benar, apakah mereka dapat menekan mereka atau tidak? Saya pasti akan pergi ke pelelangan. Hehe, situasi ini sebenarnya cukup menguntungkan bagi kita. Yao Chen mendengar segala macam diskusi dari samping dan agak terkejut. Jadi lelang harta berharga yang didukung oleh keluarga Feng sebenarnya di tengah krisis. Tetapi bahkan jika apa yang mereka katakan itu benar, itu sebenarnya bisa bermanfaat baginya. Jika keluarga Feng membutuhkan bantuan saat ini, maka mereka tidak akan menikamnya dari belakang. Saat berjalan ke rumah lelang, ia memperlihatkan token yang diberikan Feng Xiangtie kepadanya dan langsung disambut dengan hormat. Begitu dia masuk, dia melihat Feng Xiangtie tersenyum dan menyambutnya. Kami merasa terhormat Anda kembali Saudara Chen. Apa yang kamu butuhkan? Selama itu tidak terlalu hebat, diri rendahan ini akan mencapai apapun yang diinginkan Saudara Chen. Peng Tiangxie mengambil sikap yang sangat rendah. Dia sangat jelas betapa pentingnya kali ini bagi keluarga Fengnya. Berdasarkan pada kemarin, saudara laki-laki Chen ini mungkin baru tiba di puncak kota Beladiri, baru-baru ini dan belum tahu tentang situasi keluarga Feng. Tetapi sekarang, setelah dia berada di sini semalam, dia mungkin sudah mengetahuinya. Jika dia memutuskan untuk membuat beberapa kondisi tidak adil tambahan, dia tidak akan punya pilihan selain menerimanya. Feng Tua telah mengizinkannya menggunakan wewenangnya sebagai kepala keluarga untuk membuka toko klan. Siapapun dapat diizinkan untuk mengambil sebanyak yang mereka inginkan. Prasyarat tentu saja adalah bahwa dia adalah seorang alkemis yang kuat. Namun, Feng Tua tidak pernah salah menilai seseorang. Di bawah penyamarannya, Yao Chen tersenyum malu. Dia benar-benar ada di sini untuk mendapat untung dari kesialan mereka. Tentu saja dia juga akan adil mengeluarkan pil obat yang cukup mengejutkan. Bagaimanapun, jika dia tidak mengeluarkan mereka maka keluarga Feng mungkin berakhir tersinggung dan menghancurkannya. Saya Yao Chen menggunakan suara lamanya untuk berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, tatapannya berkedut dan dia melihat seorang pemuda masuk. Ayah, saya sudah mendapatkan tanduk api kilin, dan meskipun itu bukan garis keturunan murni, itu sudah cukup. Ah, ada tamu. Permintaan maaf saya. Pemuda ini mengenakan jubah putih adalah orang yang salah mengira Yao Chen sebagai seorang pengemis, anak muda bersulam yang telah berbagi makanan dengannya. Betapa tidak sopan. Feng Xian cepat dan tunduk pada paman Mu Chen Chen, rahang Yao Chen jatuh ke lantai. Itu benar-benar dunia kecil. Anak muda ini sebenarnya adalah tuan muda dari lelang harta berharga. Ibu berkata bahwa aku harus membalas budi dengan benar. Mengingat makanan yang telah dia perlakukan, dia benar-benar merasa tidak pantas baginya untuk menggigit singa demi keuntungan mereka. Tidak perlu banyak kesopanan. Siapkan ruang penyulingan untuk saya yang sedikit lebih terpencil. Dapatkan bahan obat dalam daftar ini dan saya akan membayarnya dengan pemurnian pil. Tindakan Yao Chen meminjam ayam untuk telurnya dan kemudian menjual telurnya untuk uang. Tetapi bagi dunia luar di mana para alkemis begitu dipuja, situasi seperti itu tidak bisa dihindari dan memang seharusnya begitu. Tentu saja, tidak ada masalah. Feng Xiangtie senang dan segera mengirim pesanan untuk mempersiapkan permintaannya. Dia tidak menyangka dia akan memperbaiki pil di rumah pelelangannya. Ini adalah kolaborasi sejati, kerja sama sempurna, yang jauh lebih besar dari apa yang semula mereka sepakati. Yao Chen tersenyum pahit di balik selimutnya. Dia hanya mengubah rencananya karena Feng Xian. Tentu saja, itu bukan hanya karena melihat Feng Xian. Jika dia tidak memperlihatkan sedikit kekuatan di depan orang lain, dia tidak bisa benar-benar mendapatkan rasa hormat mereka. Pada akhirnya, selubung misterinya bukanlah kekuatan sejati, karena tidak semua orang bodoh.
Jika dia bisa membantu keluarga Feng mengatasi badai ini, itu juga akan berarti membalas kebaikan Feng Xian. Memikirkan makanan itu, perutnya menggeram. Meskipun dia punya pil puasa, dia belum makan makanan normal di atas mulut dan bahkan lidahnya mulai terasa aneh. Feng Xian menatap Yao Chen dengan rasa ingin tahu. Meskipun dia masih muda, ketika datang ke urusan orang, dia sudah sering berlatih dan bermain-main di luar, sehingga dia pasti lebih unggul dari Yao Chen. Saat ini dia bisa merasakan Yao Chen menatapnya dengan tatapan ramah. Apakah pria berjubah hitam ini benar-benar ahli alkimia yang kuat? Feng Xian tidak benar-benar mempercayainya. Feng Xian tiba-tiba memakai rupa seorang pemuda yang tidak mengerti apa-apa dan berkata, "Paman Chen, bisakah aku mengawasimu saat kamu memurnikannya?" Yao Chen benar-benar tidak bisa menahan senyum lagi. Disebut paman memberinya getaran. "Feng Xian, kamu tidak bisa menonton para alkemis saat mereka memurnikan." Feng Xiangti mengerutkan kening, tapi dia masih menatap Yao Chen dengan tatapan penuh harap. Si rubah yang lihai bisa melihat melalui sikap Yao Chen dan tahu bahwa dia telah menjadi lebih ramah setelah Feng Xian muncul. "Bisakah Anda mengidentifikasi bahan obat?" tanya Yao Chen. "Saya sudah membacakan nama obat yang berasal dari Klanyao." Yao Chen mengangguk dan mulai berjalan keluar. Kanon obat itu hanya disebut di dunia luar. Di Klanyao, itu adalah ringkasan paling dasar di dalam sekolah klan. Kanon adalah karakteristik bahan obat. Tetapi memahami dasar-dasar itu sudah cukup baginya untuk menjadi penolong. Keluarga Feng merayakan, tidak pernah bermimpi mereka akan bertemu seorang alkemis yang ramah. Setiap alkemis di atas tingkat ketiga sangat membantu perkembangan klan. Sebagian besar alkemis memiliki temperamen dan sulit untuk menutupnya. Ini juga aneh, seorang alkemis yang sangat ramah akan ditenggelamkan oleh orang-orang yang meminta obat. Kapan dia punya waktu untuk berlatih? Yao Chen tiba di ruang alkemis yang mereka persiapkan untuknya, dan berhenti. Kaget, kuali yang mereka siapkan di tengah ruangan jauh lebih baik daripada yang dia miliki. Di sampingnya ada beberapa rak yang memiliki semua jenis bahan obat yang tersusun di atasnya. Ini adalah ruang pemurnian paman kedua klan. Tapi sayangnya, sesuatu terjadi pada paman klan itu dan dia tidak bisa lagi memurnikan. Feng Xiangti memiliki ekspresi berat saat dia mempresentasikannya. Yao Chen mengangguk, tidak tahu bagaimana dia harus menjawabnya. Dia mungkin juga diam saja. Memanaskan kuali, dia segera mulai memurnikan. Feng Xiangti terkejut, tidak menyangka dia akan mulai memperbaiki bahkan di depannya. Sebagian besar alkemis semuanya memiliki persyaratan sendiri dan tidak terlalu mempercayai orang. Melihat mereka disempurnakan secara pribadi adalah peristiwa yang sangat langka. Feng Xiangti dan Feng Xian bertukar pandang sebelum Feng Xiangti diam-diam mundur dari ruang alkimia. Di luar, Feng Tua dengan cepat berjalan mendekat. "Apa yang terjadi? Dia sebenarnya tidak membuat kita pergi sebelum langsung memulai penyulingan." Feng Xiangti berkata dengan aneh. Feng Tua mengerutkan kening. Hanya ahli alkimia yang benar-benar kuat yang akan bertindak dengan begitu ceroboh. Itu karena bagi mereka, memurnikan pil dengan tingkat seperti itu dapat dilakukan dengan santai. "Jadi maksudmu, mungkin kita benar-benar bertemu dengan seorang ahli sejati saat ini. Kalau begitu, haruskah kita mengundangnya untuk tinggal sebagai tamu keluarga? Pakar semacam ini tidak bisa ditangani seperti orang lain. Bersukacitalah karena keberuntungan Anda bahwa dia membantu Anda. Tetapi untuk mengundang dia sebagai tamu, bahkan jika kamu menyerahkan posisi kepala klan dia mungkin menganggap itu semacam penghinaan." Pada saat ini Yao Chen memberi perintah kepada Feng Xian, terus-menerus memberitahunya bahan obat dan berapa banyak yang dia butuhkan, membiarkannya menangani persiapan. Feng Xian sangat cepat, tetapi dia masih harus bergegas. Api kuali sudah dinyalakan pada saat ini, dan Yao Chen baru saja akan mulai memperbaiki bahan setelah bahan dilemparkan ke dalam kuali. Meskipun kuali tidak dikenalnya, ini adalah kuali obat tua yang telah digunakan selama lebih dari 30 tahun. Setelah digunakan begitu lama, jejak yang bersifat obat telah lahir dari kuali dan dapat digunakan untuk membantu dalam pemurnian. Jika kuali terus digunakan sedemikian rupa selama lebih dari 100 tahun, jejak sifat obat mungkin sangat membentuk sifat spiritual. Pada saat ini, dengan sifat obat kuali, bahan-bahannya dengan cepat dan sempurna disatukan, membentuk embriopil. Embriopil kemudian membelah, 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8. Pada akhirnya ada 36 pil obat merah. Ini adalah pila pikir Mizi yang paling akrab dengan Yao Chen. Ke samping, mata Feng Xian melebar kosong. Dia telah menyelesaikan sebuah kuali bahan obat dalam waktu yang singkat. Yao Chen sedikit mengangguk. Setelah menjadi Doushi, pila pikir Mizi tidak lagi sulit baginya untuk disuling.
Dia langsung mulai memperbaiki pil pemulihan hidup tingkat ketiga yang bisa memulihkan Douki, menyembuhkan luka, dan untuk waktu singkat meningkatkan indera Anda. Dalam pertempuran dengan kekuatan yang sama, orang dengan reaksi yang lebih cepat akan memiliki sedikit keuntungan yang dapat menekan lawan mereka. Pil ini adalah sesuatu yang Yao Chen sering gunakan untuk mempraktikkan alkimianya. Gerakannya sangat terampil. Pil semacam ini tidak jarang seperti pila pikir Mizi, tetapi persyaratannya sangat menakutkan. Di dunia luar, jika seseorang tidak membawa pasangan pil pemulihan kehidupan, maka mereka harus lebih berhati-hati saat bertarung. Sulit melepaskan 100% kekuatan Anda jika Anda selalu takut terluka dan tidak memiliki cara untuk menyembuhkan. Yao Chen terus-menerus memasukkan bahan obat ke dalam kuali saat dia memurnikan. Sisa pembakaran muncul, dan dia tidak menyia-nyiakannya. Pil pemulihan kehidupan adalah pil tingkat ketiga, dan kotoran yang dimurnikan darinya juga digunakan sendiri. Dia menggunakan teknik pil ganda, satu tungku, melemparkan beberapa bahan lain untuk menyatu dengan pil kedua, membentuk pil pemulihan darah tingkat kedua. Pil ini bisa memprovokasi potensi tubuh, menyebabkan peningkatan pembentukan darah dan luka yang kukuh. Ini juga merupakan pil obat penyembuhan yang sangat diminati. Kedua pil ini dengan cepat selesai dan dikeluarkan dari kuali. Ada 12 pil pemulihan kehidupan dan 108 pil pemulihan darah sekunder. Yao Chen menghirup udara, merasa ini agak tak terduga. Setelah menjadi bintang 3 Dousi, persepsi spiritualnya menjadi beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kemampuannya untuk mengendalikan bahan obat menjadi 10 kali lebih besar. Jumlah pil yang bisa dia hasilkan dari satu tungku juga berlipat ganda. Mengambil napas dalam-dalam, ia pernah terus memesan Feng Xian untuk menyiapkan bahan obat dan terus menyempurnakan pil pemulihan hidup bersama dengan pil pemulihan darah. Kedua pil obat ini dapat dijual secara massal. Tanpa setidaknya puluhan dari mereka mungkin sulit untuk dilelang. Lagi pula, mereka umumnya terlihat, sehingga tanpa kuantitas akan sulit untuk menarik minat pembeli. Awalnya Yao Chen tidak berencana untuk melakukan begitu banyak upaya dan berencana hanya memperbaiki sejumlah besar pil pengayaan darah untuk ditukar dengan mereka. Tetapi setelah melihat Feng Xian, ia memutuskan untuk melakukan yang terbaik untuk membantu. Hanya dalam waktu singkat, selusin pil pemulihan hidup keluar dengan 100 pil pemulihan darah. Mulut Feng Xian bergetar, kecepatan dan tingkat keberhasilan seperti ini terlalu menakutkan. Dari mana asal alkemis ini? Pil obat tingkat ketiga dibuatnya seperti manisan. Pil pemulihan darah dikeluarkan dalam ratusan, dan sekarang ada lebih dari 37 pil pemulihan hidup dan 36 pil pikir Mizi. Jika mereka dibawa ke pelelangan, seluruh puncak kota bela diri pasti berguncang. Yang paling menakutkan adalah Yao Chen tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Bahan obatnya tidak cukup. Saya akan pergi mendapatkan lebih banyak. Feng Xian berkedip dan dengan cepat bergegas keluar dan kembali. Jantungnya melompat liar. Hanya alkemis tingkat kelima yang mampu memiliki tingkat keberhasilan 100% dengan pil obat tingkat ketiga. Alkemis tingkat kelima, jumlah mereka dalam 1000 mil dari puncak kota bela diri, dapat dihitung dengan satu tangan, dan sekarang salah satu dari mereka ada di keluarga Feng mereka, dan bahkan membantu mereka memperbaiki sejumlah besar pil obat ketiga. Benar-benar sulit dipercaya di luar. Feng Xiangtie dan tatapan Feng Tua juga panas. Pada saat paling kritis keluarga mereka, seorang alkemis tingkat kelima benar-benar muncul untuk membantu mereka. Langit pasti terbuka dan leluhur mereka memberkati mereka. Cepat, pergi ke gudang klan dan dapatkan lebih banyak bahan obat. Yao Chen terus menyempurnakan sampai bahkan ruang obat tidak memiliki bahan yang cukup. Efisiensi sedemikian dalam memperbaiki lelang harta berharga mereka mungkin tidak hanya mampu bertahan dari krisis ini, mereka mungkin benar-benar membalikkan keadaan. Chapter 20, Berita Menyedihkan. Yao Chen sedikit lelah ketika kembali ke kamar yang telah disewanya. Sudah lama sejak dia memperbaiki untuk waktu yang lama. Dia secara tidak sengaja memurnikan terlalu banyak pil karena betapa mudahnya rasanya. Setelah beristirahat malam, keesokan paginya dia masih agak lelah menggunakan persepsi spiritualnya kemarin. Tapi itu tidak selalu merupakan hal yang buruk. Saat perlahan pulih, persepsi spiritualnya secara bertahap akan menjadi lebih indah. Tapi keadaan seperti ini tidak cocok untuk melatih Douki atau alkimia. Jalur pelatihan adalah sesuatu yang membutuhkan stres dan relaksasi. Dia memutuskan untuk tidak menjual pil pengayaan darah ke lelang harta berharga keluarga Feng. Yang terbaik baginya adalah memanfaatkan waktu istirahat ini dan menukar lebih dari 200 pil untuk sesuatu yang bisa ia gunakan. Di penampungan 100 ramuan, selain pil obat, ada juga banyak barang lain-lain. Dengan membayar 10 pil pendukung Qi sebagai pajak, siapapun dapat mendirikan kios dan menjual barang-barang di sini.
Yao Chen tidak lagi mengenakan jubah hitamnya saat ini, tetapi malah pergi dalam rupa aslinya. Setelah membayar pajak, ia menerima spanduk kosong dan menemukan tempat. Dia kemudian mendirikan tempat pengobatan dan dengan sangat sederhana mengeluarkan 10 pil pengayaan darah. Di spanduknya ia menulis pil pengayaan darah dalam jumlah besar, hanya ditukar dengan bahan obat. Dia kemudian duduk dan dengan lembut menggunakan doukinya untuk menyegarkan semangatnya. Hanya menukar bahan obat. Bagaimana dengan herbal pelangi langit? Hanya dalam waktu singkat orang-orang datang untuk menanyakannya. Meskipun pil pengayaan darah hanyalah pil obat tingkat pertama, pil itu dibutuhkan dalam jumlah besar. Dalam hal efek, pil pemulihan darah mungkin lebih baik, tetapi biasanya digunakan sebagai tindakan yang menyelamatkan jiwa. Untuk luka kecil, lebih baik menggunakan pil pengayaan darah baik. 6 ditukar 1. Herbal pelangi langit dapat dianggap sebagai bahan obat yang cukup bagus. Itu digunakan ketika memurnikan pil api ungu. Jadi itulah yang dibutuhkan Yao Chen. 60 dari mereka untuk 10 pil pengayaan darah baik. Setelah orang pertama berdagang dengannya, yang lain juga datang untuk bertukar. Yao Chen tidak peduli apa yang mereka bawa. Dia hanya mengatur proporsi dan bertukar. Kedua ratus pil itu dengan cepat dipertukarkan dan Yao Chen bersyukur atas apa yang telah diperolehnya. Dia mendapat untung cukup besar. Bahan-bahan ini setidaknya 10 kali lipat dari apa yang dia gunakan untuk memperbaiki pil pengayaan darah. Tetapi, ketika dia pergi dia tidak menyadari bahwa dalam bayangan, penampungan 100 ramuan adalah sepasang mata merah yang melacaknya dengan ketat. Bos, ini dia. Ini hanya anak-anak. Apakah kamu yakin, bos? Aku yakin itu dia. Tidak peduli apa, saya tidak akan menipu bos. Saudara-saudara kita yang pergi untuk merampoknya, semua baik. Tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Ikuti dia dan temukan di mana dia tinggal. Setelah itu jelas, kami akan membuat rencana. Ingat, Anda tidak dapat terburu-buru seperti ini. Iya bos. Mata merah itu sengit saat ia dengan cepat mengikuti di belakang Yao Chen. Yao Chen kembali ke kediamannya. Sekarang dia benar-benar menyadari betapa mudahnya bagi seorang alkemis untuk menghasilkan uang di dunia luar. Bahan obat yang langka mungkin sulit diperoleh, tetapi yang biasa dapat diperoleh dalam jumlah berapapun yang diinginkannya. Di Klanyao, semua bahan-bahan ini mengharuskan seseorang untuk mengumpulkannya di pegunungan yang dalam atau bertukar dengan poin prestasi atau pil obat. Sebagai perbandingan, bahan obat ini yang bisa ditukar dengan hanya 200 pil pengayaan darah membuat Yao Chen merasa seolah-olah dia telah membuat keuntungan besar. Meskipun mereka bahan obat tingkat rendah, tetapi mereka diperlukan dalam jumlah besar untuk pil obat tingkat tinggi. Tepat ketika dia mempertimbangkan apakah dia harus menggunakan ramuan obat ini untuk memperbaiki lebih banyak pil pengayaan darah, dia tiba-tiba mendengar suara seseorang jatuh dari halamannya. Siapa ini? Yao Chen menyerbu dan melihat bayangan hitam tergeletak di sudut. Di sebelahnya ada wajah yang akrab. Penatua orang itu adalah penatua sekolah Klanyaolan. Pada saat ini, dia menatap Yao Chen dan tertawa sedikit. Formasi Dowan Dalum Ayan, tetapi kesadaran Anda kurang. Anda bahkan tidak tahu seseorang mengikuti Anda selama ini. Wajah Yao Chen memerah. Setelah mendapatkan begitu banyak bahan obat, ia menjadi terlalu bersemangat dan lupa untuk memeriksa di belakangnya. Penatua, aku bagaimana kamu sampai di sini? Aku baru saja lewat. Saya tidak berharap saya bisa melihat Anda. Tatapannya Olan tampak berkedip-kedip. Yao Chen tiba-tiba merasakan ledakan ketakutan. Penatua, ibuku apakah dia baik-baik saja? Yao Lan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Yao Chen merasa seolah-olah dia telah dilemparkan ke dalam air es. Seluruh tubuhnya bergetar. Tidak, ibuku. Tidak mungkin. Dia hanya lelah. Bagaimana mungkin dia tidak diselamatkan? Klanyao terkenal dengan obat-obatan mereka. Siapa yang tahu berapa banyak obat suci yang mereka miliki, bahkan seseorang yang berhenti bernapas bisa diselamatkan. 2 tahun lalu ketika ayahnya meninggal, itu hanya karena kepala klan dan para tetua tidak ada di dalam klan. Tapi tidak ada alasan mereka tidak bisa menyelamatkan ibunya kali ini. Sulit untuk menjelaskannya. Yao Chen kembali ke klan. Luosan kembali dan dia memberitahu mereka bahwa rumput api harimau diberikan kepada Anda olehnya dan memperbaiki kesalahpahaman tersebut. Kembali. Selama Anda tinggal di pengasingan selama 1 tahun, maka mengapa? Yao Chen dengan marah mulai melolong pada Yao Lan. 2 tahun lalu, tidak ada yang menyelamatkan ayah saya. 2 tahun kemudian, masih tidak ada yang menyelamatkan ibuku. Kenapa aku ingin kembali ke Klanyao? Kembali adalah untukmu. Yao Lan menghela nafas. Tanam dalam klan selama 3 tahun, dan ketika kamu keluar lagi, aku bisa merekomendasikanmu ke asosiasi alkemis penatua. Aku tidak bisa kembali.
Yao Chen bergidik, ibunya tidak lagi berada di dunia ini. Mengapa dia kembali ke klannya seperti itu? Pengasingan, dan kemudian melanjutkan penyulingan obat untuk klan, ya, pilapi ungu. Memang memiliki kesempatan untuk menembus. Yao Chen dengan cepat mengeluarkan gulungan alkimia dari cincin penyimpanannya dan mencatat formula pil untuk pilapi ungu. Penatua, ambil itu. Aku benar-benar tidak akan kembali ke klannya. Formula pilapi ungu. Ini adalah untuk membayar tetua Yaolan atas apa yang telah dia lakukan untuknya. Mulai sekarang, dia tidak lagi memiliki hubungan dengan klannya. Dia akan menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga dia bahkan bisa memandang rendah klannya. Pada saat itu ia akan memenuhi keinginan orang tuanya dan mengukir nama mereka di monumen klan. Aku tidak datang ke sini untuk pilapi ungu. Tapi saya pikir saya hanya bisa menggunakan pil ini sebagai ganti perdamaian. Baru sekarang Yao Chen merasa seolah-olah dia benar-benar telah tumbuh sedikit. Yao Chen, ibumu, itu kecelakaan. Pada saat kami tahu sudah terlambat, anggap saja aku yang menukar kedamaian selama 10 tahun. Wajah Yaolan sedikit bergetar, dan dia memikirkan sesuatu untuk dikatakan, tetapi ragu-ragu. Penatua, saya tahu siapa orang ini. Saya pikir saya masih memiliki beberapa masalah pribadi untuk diurus. Maafkan saya karena tidak menemani Anda. Yao Chen mengambil orang yang terbaring di tanah dan mulai menyeretnya keluar. Hatinya mati rasa. Benci dan apatis menyebabkan tubuh Yao Chen bergetar. Ayahnya seharusnya tidak mati 2 tahun lalu. Dia akan baik-baik saja selama mereka diberi beberapa bahan obat langka. Tapi tidak ada yang mau menyelamatkannya. Kali ini ibunya hanya diserang oleh darah dan kinya. Tubuhnya telah melemah karena keluar dan bekerja begitu banyak untuknya. Tetapi kondisinya tidak separah kondisi ayahnya. Hanya beberapa pil obat tingkat kelima bisa menyembuhkannya. Tapi tetap saja tidak ada yang membantunya. Yao Chen sangat jelas bahwa alasan Yaolan untuk menemukannya terlambat adalah kebohongan. Hanya ada satu alasan, Yao Wangwi. Pada saat ini, fantasi tentang klannya yang dimiliki Yao Chen hancur. Dia hanya punya satu tujuan sekarang, menjadi kuat. Hanya dengan menjadi benar-benar kuat dia bisa mengabaikan semua orang dan tidak harus melalui siksaan kejam seperti itu. Pembalasan, Yao Chen menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke daerah terpencil tanpa orang lain. Hentakan Yao Chen langsung memotong lengan orang itu. Orang itu terbangun karena rasa sakit dan menjerit dengan sedih. Mata Yao Chen sedingines. Siapa yang mengirimmu? Mata merah memelototi Yao Chen dengan cara yang menunjukkan dia tidak akan menyerah bahkan ketika menghadapi kematian. Yao Chen hanya tersenyum, mengulurkan tangannya dengan api aglomerasi 3 bunga, suara berderak lengannya yang lain hancur. Itu tidak patah atau terpotong, tetap itu tulang-tulangnya sangat hancur menjadi bubuk. Bintang 3 dousi dipasangkan dengan teknikal kemis bisa menggiling seseorang seperti bahan obat. Kamu iblis. Yao Chen sekali lagi mengulurkan tangannya, memotong perasaannya ke lengannya dan menghentikan rasa sakit. Katakan padaku, hanya satu kalimat, siapa yang mengirimmu? Dia ragu-ragu, tetapi melihat tangan Yao Chen, dia akhirnya berkata, komplotan iblis ungu. Di mana? Bagian utara kota, perkebunan bunga pahit. Yao Chen memotong hidupnya. Berbaik hati terhadap musuh berarti bersikap kejam terhadap diri sendiri. Dia harus menjadi lebih kuat, jadi dia tidak bisa dilawan lagi. Perkebunan bunga pahit ini adalah milik keluarga bangsawan terbesar kedua puncak kota bela diri, milik keluargamu. Itu menghasilkan semacam bahan obat tingkat kedua yang disebut bunga pahit. Itu adalah produk lokal khusus kota dan banyak pil obat tingkat rendah memerlukan sejumlah besar esensinya. Pada saat ini, ada pertemuan di sana. Komplotan iblis ungu, komplotan api puncak, komplotan Henkai, semua pemimpin komplotan yang kuat dalam jarak 1000 mil ada di sini. Dengan tangan kanan mereka untuk pertemuan rahasia. Nenek moyang keluargamu, Mushausen, duduk di kepala. Di tengah-tengah kelompok mereka ada meja panjang dengan semua jenis makanan, minuman, dan bahkan daging beberapa binatang langka. Kepala komplotan Henkai adalah setengah manusia, setengah binatang buas, dan bawahan yang dia bawa semua lebih suka makan makanan berdarah. Setengah binatang Henkai dengan dingin tertawa dan mengambil hati seekor binatang buas yang kuat, menelannya dalam satu tegukan. Ketika Mushausen tua membuat, aku harus bergerak cepat. Bawahan saya sangat haus darah dan jika kita terus menunggu seperti ini, saya khawatir, saya tidak akan bisa menghentikan mereka mengamuk. Mushausen dengan dingin berkata, orang-orang bodoh di bawahmu meminta kematian, bukan karena aku peduli. Tanpa keluargaku, selama kalian memberikan sedikit pun keberadaanmu maka kamu hanya akan memiliki satu nasib, kontrol binatang buas Anda. Adapun makanan, saya sudah mengirim orang untuk menyiapkannya.
Dia bertepuk tangan dan lebih dari 100 pengemis kompang-camping dipimpin dari samping. Jelas mereka adalah makanan untuk kelompok Zenkai setengah binatang. Haha, aku hanya bercanda. Jangan menganggapnya serius. Bawa lebih banyak daging manusia. Daging manusia adalah makanan terlezat terbaik bagi kita binatang sihir. Tenanglah dulu. Mutua, Henkai tidak salah. Begitu murid keluarga Feng yang berada di luar kembali, kesempatan kita akan hilang, kata bos komplotan iblis sungu, Ziwuxin. Mushausen dengan dingin tersenyum. Tidak peduli berapa lama mereka menunggu itu akan sia-sia. Kami juga menunggu pada saat bersamaan. Anda tidak perlu terburu-buru. Kuan Zi akan datang dari aula suci besar. Apa maksudmu Alof Soul Saula Jiwa? Kata salah satu pemimpin komplotan dengan kaget. Mereka semua tahu bahwa putra tertua keluargamu memiliki bakat luar biasa. Ketika dia baru berusia 3 tahun dia telah dipilih untuk bergabung dengan salah satu dari 8 kekuatan kuno, Hall of Souls. Meskipun dia hanya salah satu murid terluar mereka, itu masih kebanggaan yang sangat menakutkan di dalam puncak kota Beladiri. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi Hall of Soul yang misterius dan tidak bisa ditawar. Apa kamu pikir orang sepertimu bisa menyebut nama aula suci itu? Maafkan aku salah bicara. Pemimpin komplotan itu menampar wajahnya tanpa ragu sedikit pun. Suara itu sangat jelas sekali. Dia telah menggunakan kekuatan maksimumnya untuk itu. Dia tidak memiliki cara yang mengesankan dari pemimpin salah satu dari 10 komplotan terbesar di kota puncak kota Beladiri. Jangan lakukan itu lagi. Mushausen memperingatkan. Kali ini bukan hanya Kuan Zi yang kembali. Tujuan kami bukan hanya menghancurkan keluarga Feng, kita harus sepenuhnya menghancurkan mereka. Ketika saat itu tiba, terserah Anda beberapa untuk menjarah hartanya. Namun ada satu item yang benar-benar harus Anda kirim kembali jika Anda menemukannya. Ini adalah permintaan Hall of Soul. Napas semua orang tertahan. Mereka akhirnya mengerti mengapa keluargamu akan melakukan gerakan besar yang benar-benar memutuskan hubungan mereka dengan keluarga Feng. Jadi itu sebenarnya karena campur tangan Hall of Souls. Tampaknya di masa depan, puncak kota Beladiri hanya akan memiliki keluargamu dan keluarga Yao sebagai kekuatan. Kekuatan klan Yao tidak kalah dengan Hall of Soul, tetapi dalam hal kerahasiaan, Hall of Soul memberi orang perasaan yang lebih menakutkan. Pada saat ini, Yao Chen muncul di jalan besar di luar halaman tempat mereka bertemu. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Auranya beredar dan meringkas baju besi Douki semi benar. Meskipun itu tidak sepenuhnya terbentuk, armor kristal melindungi poin vitalnya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Douki seorang Dadoushi. Properti khusus teknik api aglomerasi 3 bunga adalah untuk meletus dengan kekuatan 3 kali lipat. Ketika dipasangkan dengan pil api ungu, kekuatan Yao Chen telah meningkat seluruh kelas dan dia sekarang memiliki kekuatan Dadoushi. 2. Seutas Douki membentuk cahaya berbentuk naga yang mendobrak gerbang halaman perkebunan bunga pahit. Kematian Yao King menyebabkan Yao Chen dipenuhi dengan amarah sedingines. Dia ingin memberitahu orang-orang bahwa tidak ada orang yang dapat memprovokasi dia tanpa membayar harga yang pahit. Mungkin jika dia telah memahami logika ini sebelumnya, banyak hal tidak akan terjadi di klannya. Itulah mengapa komplotan iblis sungu akan menjadi korban pertama. Namun, Yao Chen tidak tahu bahwa di dalam halaman Bung Apahit bukan hanya ada komplotan iblis sungu. Di antara mereka ada juga leluhur keluargamu yang dikenal sebagai Douling.